Sebuah kencan manis hancur seketika saat seorang pemburu muncul dan langsung merenggut nyawa sang kakak. Namun, keajaiban terjadi. Bocah lelaki itu bangkit dari kematian dan hidup kembali. Ternyata, pemburu itu hanya ingin menguji kemampuan regenerasi mereka. Membantai keduanya berulang kali. Setiap kali mereka mati dan bangkit, sang pemburu justru mendapatkan poin untuk menaikkan levelnya. Siksaan ini berlanjut bertahun-tahun. Setelah ia menculik dan menyekap mereka di ruang bawah tanah, tak hanya sendiri, ia membentuk sebuah guild berisikan 5 hunter terkuat untuk membantai mereka. Mereka semua memanfaatkan kakak beradik ini demi menjadi hunter peringkat S terkuat di negeri itu. Setiap hunter punya metode penyiksaan yang berbeda untuk menaikkan levelnya, bahkan lebih keji dari sekadar membunuh. Namun, kakak beradik ini adalah ras abadi yang mampu beregenerasi tanpa batas. Mereka harus menahan sakitnya kematian yang tak terhitung. Suatu hari, para hunter pergi tanpa mengunci sel mereka. Mereka meremehkannya, mengira keduanya terlalu lemah untuk bergerak dan hanya akan beregenerasi jika mati. Hari itu, para hunter terkuat sedang ada urusan di tempat yang jauh. Karena reputasi mereka dikenal sebagai penakluk iblis. Peringkat S, tapi satu hunter tinggal, ingin menaikkan levelnya lagi. Sementara itu, di ruang bawah tanah, sang kakak masih terpasung tak berdaya di lantai. Hati gadis itu hancur lebur. Tubuhnya telah dinodai dan dimanfaatkan oleh mereka. Ia berpikir, jika ia menghancurkan tubuhnya dan beregenerasi, mungkin rasa kotor ini akan hilang. Demi membebaskan kakaknya, ia memotong bagian tubuh yang memasungnya ke tanah. Lalu, untuk memicu regenerasinya, ia menusuk tepat di jantung sang kakak. Setelah membunuh kakaknya sendiri, level gadis itu tiba-tiba meningkat. Sesuatu yang tak pernah ia duga. Jadi begini, cara para berdebah itu menjadi kuat. Matanya kini berkilat, penuh kebencian. Mereka berdua harus membalas dendam, bahkan jika harus menempuh jalan dosa yang sama, ia akan melakukannya. Sang kakak mengerti tatapannya dan berkata, "Lakukan sekarang juga." Di tempat dingin itu, mereka saling membunuh jutaan kali. Level mereka kini berada di dimensi yang berbeda. Saat si pemburu kembali untuk bermain, ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Kakak beradik itu berevolusi bersama. Ia berteriak histeris, tak terima dengan kekuatan itu. Dalam sekejap, tubuh mereka yang beregenerasi kini menjadi jauh lebih kuat. Wajah lemah mereka telah sirna. Kini mereka bagai serigala buas yang siap menerkam sang pemburu sampai terjatuh ketakutan. Tapi ia segera sadar, dirinya lah hunter peringkat S kebanggaan negara ini. Maka ia melepaskan monster sihirnya untuk bertarung. Sang kakak sudah hafal dengan serangan ini. Ia mendorong adiknya, menyuruhnya melihat perubahan kekuatan mereka. Sikapnya kini sedingin es. Bahkan, tatapan seekor naga takkan mampu mengintimidasinya lagi. Meski adiknya kini lebih kuat, trauma masa lalu masih menghantuinya. Sang kakak melindunginya bagai satria. Pertarungan antara hunter peringkat S dan makhluk abadi yang berevolusi berlangsung brutal. Kekuatan dan pengalaman saja tak cukup. Saat energi lawannya terkuras, sang kakak berkata, "Kau akan membayarnya." Waktu pun berlalu selama berjam-jam. Sang kakak menghancurkan dan meregenerasi tubuh hunter itu puluhan kali, membuatnya merasakan neraka yang sama. Saat hunter lain kembali, mereka melihat rekannya tergantung di langit-langit dengan tubuh hancur lebur. Ia masih hidup, tapi sihir penyembuh terkuat pun takkan bisa menolongnya lagi. Sang pemimpin guild mengakhiri penderitaan temannya dengan membelah tubuhnya menjadi 2. Chikara murka, namun Haruto menjelaskan bahwa rekannya sudah tak bisa diselamatkan. Itu adalah belas kasihan. Kini, prioritas mereka adalah balas dendam pada kedua buruan itu. Sementara itu, Shin dan Minori kabur menembus hutan malam, hingga sang adik tak sanggup lagi berlari. Keduanya beristirahat sejenak, menyadari
bahwa mereka akhirnya benar-benar bebas dari neraka itu. Shin dengan lembut membelai rambut adiknya, Minori. Setelah selamat dari neraka itu, ia bersumpah akan selalu melindungi adiknya. Gadis itu akhirnya terlelap di pangkuan kakaknya. Terlalu lelah, sang kakak memutuskan berjaga. Waspada akan kejaran guild yang bisa datang kapan saja. Namun, rasa kantuk yang berat mulai menyerang. Dia berjuang keras untuk tetap sadar. Karena lengah berarti bahaya. Tiba-tiba, Shin melihat dua sosok berlari di hutan. Adrenalin seketika membuatnya terjaga penuh. Aura kebencian yang ia kenali, sama seperti para penyiksanya selama ini. Yakin Minori akan aman. Dia melesat secepat kilat, mengejar para penyergap itu. Dia mengikuti jejak aura jahat itu. Hingga tiba di sebuah gubuk. Dia yakin kehadirannya akan segera terdeteksi. Seketika, sesosok pria muncul dari balik bayangan, menikam lehernya dari belakang. Sekelompok orang misterius muncul dari kegelapan, mengepungnya. Siapa mereka? Wajah-wajah yang asing. Para penyerang itu mengepungnya dari segala arah, membuatnya terdesak. Mereka tahu inilah target yang mereka cari. Bayarannya 500.000 untuk wanita itu. Bagi mereka, misi ini akan selesai dengan cepat. Sang penyihir merapal mantra, memberi sihir penguat pada rekan-rekannya. Penuh percaya diri, penyerang pertama maju. Dia pikir ini terlalu mudah. Saat melihat Shin tumbang dengan tulang yang patah. Lalu, Shin dengan santai membetulkan lehernya. Semua terperangah. Pria itu seharusnya sudah tewas. Dia bertanya, "Kalian orang-orang dari guild?" Namun, tak ada jawaban. Dia memutuskan, tak peduli lagi siapa mereka. Dalam sekejap, dia lenyap, lalu muncul dari samping, menghantam perut salah satu musuh dengan telak. Baginya, siapapun yang mengarahkan niat membunuh padanya adalah musuh. Dua orang maju, berhasil merobek lengannya, tapi Shin justru memakai lengannya yang putus itu untuk memukul wajah musuhnya. Satu musuh tumbang, lengannya pulih seketika. Dia langsung bersiap untuk serangan berikutnya. Sebuah pukulan telak mendarat dari lengan barunya. Setelah 3 orang tumbang, kini hanya tersisa sang penyihir. Penyihir itu ketakutan, lalu merapal mantra cahaya ungu yang menghantam Shin. Tak peduli sekuat apa, dia tak bisa menghindarinya. Namun yang mengejutkan, Shin bangkit lagi, tanpa luka sedikitpun. Kaget melihat regenerasinya, penyihir itu merapal mantra bertubi-tubi. Rentetan sinar ungu terus mengenainya. Tapi, dia tetap bangkit seolah tak merasakan apa-apa. Saat penyihir itu mencoba kabur, Shin tak memberinya celah. Shin mengejarnya. Setelah menggantung semua musuh, dia mengambil pakaian mereka. Dia mengampuni nyawa mereka, lalu kembali pada adiknya. Ia berbisik, "Maaf, karena telah membangunkannya." Minori bertanya, "Dari mana pakaian itu?" Shin berbohong, bilang ada orang baik memberikannya, membuat adiknya tersenyum. Shin juga membawakan gaun untuknya, membuatnya sangat gembira. Dengan pakaian baru, mereka kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan setapak. Dua kakak beradik abadi ini berjalan menuju kebebasan. Shin yakin, sedikit lebih jauh lagi, Gil takkan menemukan mereka. Mereka beristirahat di balik air terjun, menyalakan api unggun di tempat tersembunyi. Shin membawa makanan untuk mereka berdua, agar bisa memulihkan tenaga. Dia berhasil mengambil senjata dan ransum para tentara bayaran itu. Sayangnya, tak ada info penting dari mereka. Shin pamit pada adiknya. Dia akan ke kota untuk mencari info dan perbekalan. Dia meminta Minori bersembunyi. Setibanya di kota besar, dia terpesona melihat teknologi modern di sana. Dia menjual satu peralatan dan mendapat banyak uang untuk membeli perbekalan. Dengan uang itu, akhirnya dia bisa membeli makanan untuk adiknya. Lalu apa selanjutnya? Albi hanyalah yang terlemah. Musuh yang lain jauh lebih mengerikan darinya. Dia harus menemukan kelemahan mereka untuk menyeret mereka semua ke dalam neraka. Di langit kota, sebuah kapal udara menyiarkan berita kematian Hunter S. Rank. Abaro, Kira,
Sahabatnya menyatakan Abaro disiksa dan dibunuh dengan keji. Dia bersumpah, mereka takkan pernah memaafkan para pembunuh yang merenggut nyawanya. Wajah Kiryusin dan Minori pun dipajang untuk menyulut amarah publik. Kini, ia sadar, musuh sebelumnya hanyalah pion yang disewa untuk menangkap mereka. Dalam siaran itu, Haruto menatap langsung ke arah Shin, mengancam akan ada konsekuensi dan persembunyiannya sia-sia. Berita itu memicu amarah massa yang kini menuntut nyawa kakak beradik itu. Demi membalaskan dendam Abe, takkan ada ampun bagi para penjahat yang telah merenggut nyawa pahlawan mereka. Shin sadar, kira hanya menutupi kebusukannya dan bersumpah akan menyeretnya ke neraka. Adegan beralih ke masa lalu. Beberapa hari sebelum Kiryu bersaudara berhasil kabur, Chikara menghajar seorang pria karena gagal membawa informasi. Menyebutnya tak berguna. Sang ayah berkata, level mereka sudah cukup. Pion itu tak lagi diperlukan. Seiya sangat cemas perbuatan mereka terhadap Kiryu bersaudara akan terbongkar. Haruto menenangkannya, berjanji akan membalikkan fakta dan menjadikan mereka penjahat di mata dunia. Dia yakin takkan ada yang percaya buronan berhadiah 500.000 tebu di kepala mereka. Kongu menganggap ini sama saja membiarkan mereka lolos setelah apa yang menimpa Taru. Ucapnya, dia takkan memaafkan penyiksaan yang mereka lakukan pada rekannya Abe. Dia bersumpah akan menangkap mereka dan menunjukkan neraka yang sesungguhnya. Sang ayah menukas bahwa Taru adalah yang terlemah. Karena itulah dia menjadi sasaran. Murka, Kongu melayangkan tinju pada sang penyihir karena merendahkan rekan mereka yang gugur. Namun, sebuah segel sihir muncul menahan pukulannya. Sang perapal mantra memintanya untuk tenang. Baginya, kakak beradik itu bukanlah ancaman. Namun bagi Kongu, ini soal balas dendam. Perdebatan terhenti saat Kira menyela. Ada pesan yang tertulis dengan darah. Teru, pesan itu berbunyi bahwa mereka akan menghabisi semuanya. Artinya, mereka masih menjadi target. Haruto meminta semua orang tenang karena dia yakin Kiryu bersaudara akan segera menampakkan diri. Dunia ada di pihak mereka. Nama, wajah, dan imbalan telah tersebar luas. Informasi mengenai keberadaan mereka pasti akan segera mengalir masuk. Saat Kongu hendak protes, Haruto menegaskan bahwa panik tak ada gunanya bagi pahlawan dunia. Mereka harus bersiap menghadapi para penguasa neraka dan akan beristirahat untuk sementara. Namun Nara tak bisa tenang dengan kebencian yang membara di dalam dirinya. Dia bertekad menemukan dan memusnahkan mereka berdua. Sementara itu, di air terjun, kakak beradik itu bersama. Minori tertidur lelap. Sihir ilusi membuatnya tenang tanpa menyadari adanya bahaya. Setelah istirahat, mereka tahu harus pergi karena berbahaya untuk diam di satu tempat. Shin mengingatkan Minori, kini mereka adalah buronan. Wajah mereka dikenal di mana-mana. Karena itu, dia punya ide memakai topeng untuk menyamarkan wajah mereka walau sedikit mengganggu pandangan. Kiryu bersaudara pun mengenakan topeng dan menyadari cara itu bekerja dengan baik. Bahkan, jika bertemu musuh, saat akan pergi, Minori bertanya soal tujuan, dan kakaknya sudah menyiapkannya. Mereka akan menuju sebuah dungeon, dunia terpisah yang tersembunyi di balik gerbang, tempat di mana hukum biasa tak berlaku. Itu adalah area terlarang bagi orang normal. Medan dungeon memang sulit, namun menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Menurut buku panduan yang dibelinya, ada rawa beracun di puncak gunung. Karena area itu berbahaya, para pemburu jarang ke sana, menjadikannya markas yang ideal. Tak lama, mereka menemukan gerbang mistis di wilayah tersebut. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Sambil berpegangan tangan, mereka melompat masuk ke dalam portal. Setibanya di sana, rawa itu benar-benar terlihat beracun. Meskipun tempat ini sulit dimasuki orang lain, mereka memutuskan untuk tetap waspada. Bisa saja seorang pemburu menggunakan ramuan kebal racun dan mencoba menangkap mereka. Saat itu juga, ia menginjak perangkap tanaman yang langsung menembus otaknya.
Ia segera memperingatkan adiknya, jika menginjak sulur, benih akan tertembak, karena tempat itu penuh jebakan. Sadar bahaya belum usai, tatapannya menunjuk lurus ke depan. Serigala raksasa putih dan hitam menghadang, membuat mereka terkesiap. "Tenanglah, monster ini urusanku," ujarnya pada sang adik. Tanpa ragu, dia melesat maju dan melompat tinggi ke punggung serigala itu. Satu pukulan dahsyat dilancarkan, seketika menghancurkan serigala hitam itu. Namun, serigala putih langsung menerkam setengah tubuhnya. Minori membeku ngeri, tapi kakaknya beregenerasi dengan cepat walau ketakutan. Monster dungeon ini punya level kekuatan yang berbeda, bahkan melampaui Abru dan Chimeranya. Melihat kakaknya terdesak, Minori segera merapal mantra. Sihir aneh itu membuat potongan tubuhnya bergerak sendiri menyerang. Dua tangannya yang putus memaksa rahang serigala terbuka lebar. Melihat celah itu, dia langsung menerjang masuk ke dalam mulut monster. Dia berhasil menembus tubuhnya. Mengakhiri pertarungan, terkulai lelah. Napasnya terengah-engah, membuat Minori cemas. Pertarungan memang dimenangkan, tapi staminanya benar-benar terkuras habis. Kemampuan barusan. Dia yakin itu muncul berkat sihir Minori. Kilat merah masih menyelimuti tubuhnya. Kekuatan ini benar-benar membantunya meraih kemenangan. Sebulan telah berlalu. Di tempat lain, Kongu mengangkat batu raksasa saat anak buahnya bertarung. Batu itu dia lempar dengan kekuatan penuh, menghantam para wyvern biru hingga tewas. Dia lalu menerkam yang lain, merobek sayapnya dengan brutal, dan sistem mengumumkan kenaikan levelnya. Seperti diduga dari Kongu, para wyvern bukan tandingannya. Sambil makan, dia bertanya, di mana dua bocah itu? Anak buahnya memintanya untuk lebih bersabar. Rumor soal hadiah besar membuat semua pemburu mengincar mereka. Lalu, seorang bawahan menyampaikan info yang jauh lebih krusial. Menurut temannya, bocah itu kini selalu mengenakan topeng. Kabarnya, beberapa hari lalu, temannya melihat Kiryushin di dungeon racun, menaklukkan seekor ular berbisa dengan tangan kosong. Padahal, ular itu adalah monster rengka, yang racunnya mampu menumbangkan seekor gajah. Tak terbayangkan, ada manusia yang bisa mengalahkan monster sekuat itu. Bagi Chikara, aneh ada petarung sehebat itu yang luput dari pengawasannya. Kisah penaklukan ular, rank A, dengan tangan kosong, membuatnya sangat penasaran dengan sosok pria bertopeng itu. Kejadian itu baru 3 hari lalu. Jadi pria bertopeng itu pasti masih ada di dalam dungeon. Area itu terkenal terlarang dan berbahaya. Seorang anak buahnya mencoba protes, namun langsung dihajar oleh Kongu. Dia lalu memerintahkan semua untuk berangkat ke rawa racun. Chikara tampak bersemangat bertemu pria bertopeng itu. Kembali ke dungeon, sang protagonis merasakan firasat. Dia segera memanjat pohon, mengawasi portal, dan merasakan aura mendekat. Dia yakin itu adalah Kongu. Saat dia hendak keluar, Minori memohonnya untuk tidak pergi. Namun, pahlawan kita mencoba menenangkannya. Dia menjelaskan bahwa mereka sudah jauh lebih kuat. Inilah saatnya membalas dendam pada monster itu. Dia meminta adiknya untuk tidak cemas, karena dirinya abadi dan takkan mungkin mati. Minori tetap memintanya waspada. Walau abadi, Kongu jauh lebih kuat daripada Abe. Minori pun memakai sihirnya untuk memperkuat sang kakak, yang kemudian langsung melesat pergi. Dia menyelinap tanpa suara di antara pepohonan, merapal mantra untuk memperluas jangkauan pandangnya. Akhirnya, targetnya terlihat. Kongu! Dia menunggu di dekat pintu masuk rawa, seolah sengaja memancingnya. Melihat babi hutan beracun, sebuah ide untuk jebakan pun terlintas di benaknya. Dia mengiris jarinya sendiri dengan pisau, lalu merapal sihir ilusi dan hipnotis pada babi hutan itu. Babi hutan itu diperintahkan berlari ke kawanannya, memancing semua monster itu masuk ke dalam perangkapnya. Melihat gerombolan babi hutan menyerbu, Kongu dan anak buahnya justru menganggapnya sebagai pemanasan. Dia menyuruh anak buahnya berhenti gemetar
dan segera menyerang. Sambil membantai hewan-hewan itu tanpa kesulitan, Kongu berteriak, menganggap pertarungan ini terlalu mudah. Setelah semua tumbang, dia mencibir betapa lemahnya mereka. Anak buahnya memohon untuk istirahat. Namun Cikara sama sekali tidak peduli. Salah satu anak buahnya mengeluh sesak napas, sebelum akhirnya memuntahkan darah segar. Tak lama, kulit mereka mulai meleleh, disusul oleh batuk darah yang tak henti-hentinya. Kongu mencium aroma racun. Ia sadar, ini bukanlah racun dari babi hutan. Saat ia bertanya-tanya, sang protagonis tiba-tiba muncul di belakangnya. Serangan dilancarkan, namun Kongu menangkisnya dengan sangat mudah. Kongu berbalik, menatap pria bertopeng itu, dan menyadari rumornya benar. Sang pahlawan menerjang, berhasil mengiris tangan Kongu dengan pisau. Meski pisau menancap, ia membalas dengan sebuah pukulan dahsyat. Sang protagonis terempas, merasakan kekuatan dari hantaman itu. Gerakan Kongu membuktikan semua rumor tentang kekuatannya yang luar biasa. Kongu mencabut pisau di tangannya. Ia mengaku menyukai pria bertopeng itu. Dia hanya mengagumi yang kuat dan muak pada yang lemah. Anak buahnya mati karena lemah. Yakin akan kekuatan si pria bertopeng, ia mengajaknya bergabung. Jika ia mau menjadi bawahannya di bawah bendera Bakuren, uang, kehormatan, dan wanita, semua akan jadi miliknya. Kongu bertanya, tawaran yang menarik bukan? Ia kembali menegaskan. Ia memuja yang kuat dan membenci yang lemah. Ia kira orang yang dibawanya ke rawa punya potensi, tapi ternyata salah. Mereka membuatnya kesal. Ia menyesal tak menjadikan mereka samsak latihan. Sang protagonis teringat siksaannya dan bertanya, kenapa ia menyiksa yang lemah? Kongu menjawab, karena itu lucu. Ia menjelaskan, saat yang lemah dipukul, reaksi mereka selalu sama. Mereka akan mulai memohon ampun. Mereka semua berkata hal yang sama. Wajah ketakutan mereka membuatnya tertawa. Ekspresi putus asa itu sangat menghiburnya. Mendengar itu, sang pahlawan marah dan menghantam wajahnya. Kongu percaya, pria ditakdirkan bertarung. Ia pun memuji pukulan sang protagonis. Sesaat kemudian, ia bersiap melancarkan pukulan kuat. Namun Shin berhasil menghindar. Detik berikutnya, Shin menyabetkan belati dan menusuk lengan lawannya. Membunuhnya adalah rencana Kongu. Tapi ia akui, lawannya memang kuat. Shin yakin Kongu adalah monster. Terlebih saat ia melihatnya menyiapkan pukulan brutal dengan wajah penuh kebencian. Sebuah pukulan penghancur tulang mendarat telak, membuat Shin terlempar jauh. Terhempas, Shin merasa itu pukulan terberat seumur hidupnya. Ia yakin itulah puncak kekuatan Kongu. Kongu mendekat dan bertanya, apa ia masih bisa menahannya? Mengejutkan, Kongu mengaku hanya memakai 30% kekuatannya. Shin terkejut. Tak percaya itu bukan kekuatan penuhnya. Musuhnya menantangnya untuk mengerahkan segalanya, termasuk senjatanya. Ia menyatakan akan menahan semua serangan hanya untuk membuktikan siapa yang terkuat. Shin menerjang maju dengan pisaunya, namun bilahnya hancur berkeping-keping di tubuh Kongu. Kongu berkata dengan kekuatan penuhnya, pisau tumpul itu bahkan takkan meninggalkan goresan. Ia menegaskan, Shin harusnya sadar akan jurang kekuatan di antara mereka, dan ia takkan bisa menang. Tapi Shin membalas dengan serentetan pukulan cepat. Kongu berkata, inilah pertama kalinya ada yang menantangnya setelah melihat kekuatannya. Ini membuatnya makin menyukai pria bertopeng itu, dan membalas dengan tendangan keras. Sang protagonis kembali terlempar. Dengan girang ia membanting pria itu ke tanah. Ia kecewa karena mengira Shin sudah mati. Tapi ia melihat genangan racun. Dan tiba-tiba, sebilah pisau menancap di bahunya. Mustahil kulit Shin tetap utuh setelah masuk ke genangan racun. Ia menyebutnya bukan manusia, walaupun ia masih tak bisa mengingat siapa pria itu. Tiba-tiba, Kongu seperti teringat sesuatu. Ia menyerang sekuat tenaga. Namun pahlawan kita terus menghindar. Kongu kemudian melapisi pukulannya dengan sihir dan menghantamkannya ke tanah. Pukulan itu menciptakan ledakan dahsyat
yang menerbangkan Shin. Serangan itu meninggalkan kawah besar dan membuat topengnya terlepas. Saat wajah di balik topeng terungkap, Chikara sontak tertawa histeris. Jadi, dialah sang makhluk abadi. Chikara berseru. Setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan Kiryu Makoto Shin. Ia tak percaya pria bertopeng itu adalah Shin. Dan sadar, regenerasilah kuncinya. Ia berteriak akan membalaskan dendam kematian Taru. Dengan terungkapnya fakta ini, niat untuk beraliansi pun sirna sudah. Dipenuhi kebencian membara, Chikara bersumpah akan menghabisinya saat itu juga. Namun, sang protagonis membalas bahwa itu saja tidak akan cukup untuk memuaskan hasratnya. Keduanya saling menatap tajam. Lalu si brutal itu kembali menerjang maju. Batu-batu ia lontarkan. Salah satunya melesat cepat merobek lengan Shin. Detik berikutnya, Kongu melancarkan tendangan kapak yang dahsyat. Kali ini, takkan kubiarkan kau kabur lagi. Makhluk abadi, teriaknya. Hantaman itu membuat tanah retak. Kawah di sana pun semakin melebar. Tapi pahlawan kita tak goyah. Ia melesat dan muncul di hadapan Chikara. Menghantam wajahnya. Kongu sama sekali tak bergeming. Ia justru bertanya, hanya segini kemampuanmu untuk membalas? Ia melayangkan pukulan brutal yang membuat Shin terlempar, menabrak batu, dan memuntahkan darah. Ia melihatnya, sang makhluk abadi itu gemetar setelah menerima pukulannya. Kongu tertawa puas. Rasa takut kini terpancar jelas dari bocah itu. Pahlawan kita ketakutan dan berlari. Ekspresi iblis musuhnya membangkitkan kembali trauma penyiksaan di masa lalu. Makoto lari sekuat tenaga, sementara sang raksasa mengikutinya dengan langkah santai. Sang abadi berteriak, lengannya yang putus di tanah melesat ke arah sasarannya. Tanpa menoleh, Chikara menghancurkan lengan itu dan merasakan sihir Shin. Dengan sombong ia berkata, trik sepele ini takkan mempan. Sesaat kemudian, ia mendaratkan tendangan kuat ke perut Shin. Sambil menginjak kepalanya, ia bertanya, bagaimana bocah itu bisa jadi begitu kuat? Ia mengancam akan terus menghajarnya, sampai Shin menjawab pertanyaannya. Dari ekspresi Shin, Kongu sadar adiknya pasti di dekat sana. Ia menyeringai, setelah kau mati, aku akan mencari Minori dan menghancurkannya. Apa dia akan sama menyenangkannya sepertimu? Amarah sang protagonis meledak. Tapi ia tak berdaya saat tendangan mendarat di kepalanya. Tanpa ampun, raksasa itu menginjak, menghancurkan kepalanya. Ia berniat mengikatnya sebelum regenerasi. Tapi sekejap kemudian, sang protagonis lenyap dan muncul di belakang Kongu. Petir merah dan hitam berderak di sekujur tubuhnya. Regenerasinya kini jauh lebih cepat. Dalam sekejap, Shin kembali lenyap dan muncul di depan musuhnya, siap melancarkan pukulan. Benturan tinju mereka menciptakan gelombang kejut dahsyat, melepaskan energi yang luar biasa. Kongu mengakui bocah itu lebih cepat, tapi ia yakin Shin sudah benar-benar kewalahan. Ia menghujani Shin dengan pukulan. Apa regenerasimu sudah tak sanggup lagi? Ejeknya. Satu pukulan telak menghancurkan lengan Shin. Ekspresi kesakitan yang hebat terlukis di wajahnya. Sang penjahat menyeringai, bertanya, berapa lama lagi pertahanan rapuh Shin akan bertahan? Tendangan lain membuat lengan Shin yang lain hancur. Kau hanya beregenerasi tanpa otak, cemooh Chikara. Tapi melihat senyum tipis Shin, Chikara bertanya, kenapa kau tersenyum? Sang protagonis menjawab, aku baru sadar. Untung saja kau ini bodoh dan tak punya otak. Shin menyadari sesuatu. Seluruh potongan tubuhnya kini dialiri energi merah dan hitam. Ia lalu memerintahkan potongan tubuhnya untuk bergerak. Semua bagian itu menyerang Chikara, yang meremehkan serangan selemah itu. Ia menangkis semua serangan, tapi terkejut merasakan kekuatan di baliknya. Ini aneh. Bukankah bocah itu tadi gemetar ketakutan? Pikirnya, pahlawan kita memang masih takut. Tapi sesuatu yang lebih besar tumbuh di dalam dirinya. Kekuatan untuk mengubah kebencian menjadi serangan.
Ia memusatkan kekuatan pada lengannya yang tersisa, menyelimutinya dengan petir sihir, dan saat pukulan itu mendarat, lengan Cikara hancur berkeping-keping, membuatnya terbelalak kaget. Shin menatapnya tajam, menantang Konggu untuk beradu kekuatan. Hal itu menyulut amarah musuhnya, yang bersumpah akan menjadikan si abadi samsak hidup. Konggu menerjang membabi buta, bertekad mencabik-cabiknya hingga tak bersisa. Protagonis kita lalu memerintahkan semua lengan yang terputus untuk menyatu. Dari situ, ia menciptakan lengan raksasa dan melancarkan pukulan terkuat dalam hidupnya. Saat bogem mentah raksasa itu mendarat telak, sang musuh langsung terlempar jauh. Shin bertanya sinis, bagaimana rasanya kalah adu kekuatan? Ia menegaskan, semua kebencian dan ketakutan kakak beradik itu akan terukir abadi di tubuh si penjahat. Seminggu pasca pertarungan melawan Konggu, kita melihat para pahlawan di markas mereka. Kira bertanya pada Seiya, persiapan melawan Raja Iblis berikutnya lancar? Seiya mengiyakan. Demi Abed Taro mereka harus bekerja keras. Sejenak, Haruto tampak lupa siapa itu Taro. Seiya merasa ada yang aneh. Tak lama, Kira berkata, hanya bercanda, dan ia ingat Abe. Setelah hening sejenak, Seiya sadar ia tak melihat Cikara. Kira bilang, Cikara sedang mencari kakak beradik itu, sambil menyindir mereka samsak. Latihan yang bagus. Dia meminta sang pendekar pedang tenang. Yakin, Cikara akan segera membawa mereka kembali. Sikap keduanya membuat Seiya resah. Ia bertekad akan melatih kakak beradik itu sampai mati saat mereka kembali. Tepat saat itu, seorang staf datang tergesa-gesa, membawa sebuah kabar penting. Ia mengaku sebuah paket baru saja datang. Tapi ini bukanlah kiriman biasa. Seiya dan Kira berlari memeriksanya, diliputi perasaan yang sangat tidak enak. Pria itu berkata, mereka bisa melihat sendiri apa yang salah dengan paket itu. Saat itulah, Seiya melihat potongan tubuh Konggu yang dikenali dari tatonya. Mereka yakin itu lengan Cikara. Dan seketika, suasana menjadi tegang. Pria itu merapal mantra, memastikan ini bukan tipuan. Potongan tubuh itu asli. Seiya bereaksi keras, bertanya-tanya, siapa yang bisa menghabisi pria raksasa itu? Ayah mengamati luka sadisnya, dan fakta bahwa potongan tubuh ini dikirim menyimpulkan ini perbuatan seseorang dengan dendam kesumat. Karena Cikara mencari kakak beradik itu, mereka menduga kedua anak itulah pelakunya. Seiya tak percaya mereka berdua punya kekuatan untuk mengalahkan si raksasa brutal itu. Kira mengaku sudah curiga saat Reu dikalahkan. Meskipun ia yang terlemah, Taro tetap lebih kuat dari pemburu biasa. Dan sekarang, Cikara, salah satu yang terkuat di dunia, juga telah tumbang. Kira yakin kekuatan kakak beradik itu jauh melampaui perkiraan mereka. Sang pendekar pedang marah. Tak percaya mereka bisa sekuat itu dalam waktu sesingkat ini. Haruto pun bertanya, bagaimana mereka bisa secepat itu menjadi kuat? Seiya menjelaskan, mereka saling membunuh ratusan kali untuk menaikkan level. Kira menambahkan, mengalahkan musuh level tinggi memberimu poin pengalaman yang sangat besar. Kedua bersaudara itu mungkin berulang kali saling bunuh untuk leveling cepat demi membalas dendam pada Guild Byakuren. Fakta mengejutkan ini membuat ayah dan Seiya gemetar ketakutan. Namun, mereka mencoba tenang. Meski sedih atas nasib Cikara, mereka harus memikirkan langkah selanjutnya. Ayah merapal mantra untuk menenangkan pikiran Seiya, menyuruhnya beristirahat sejenak. Ia berterima kasih, lalu pergi. Sementara Haruto meminta sang penyihir untuk memberinya waktu sendiri. Setelah semua pergi, Haruto mengambil lengan mantan rekannya itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, mengirim sampah semacam ini untuk melawannya. Sama sekali tidak membuatnya gentar. Jika mereka pikir balas dendam cukup dengan ini, mereka salah besar. Tapi rencana mereka untuk mengalahkan Konggu memang mengesankan. Sambil menginjak mata mantan rekannya, ia menyebut kakak beradik itu idiot. Namun, mata itu adalah milik Makoto Shin, yang mengamati segalanya dari jauh.
Koneksinya kini terputus. Ia sadar harus mengumpulkan lebih banyak informasi dari markas musuh. Ia khawatir pada Minori dan harus segera merawatnya. Gadis itu sedang menunggunya di depan markas guild. Mengirim paket itu menjadi alasan bagus untuk berbelanja. Karena makanan di dungeon sangat tidak enak. Lagi pula, pakaiannya telah dimantrai dengan sihir memori bentuk. Meski sobek atau kotor, pakaian itu akan pulih sendiri. Sungguh berguna. Ia membawa oleh-oleh untuk Minori yang menunggunya. Ia pun melesat kembali ke dungeon, melompati dari satu atap gedung ke atap lainnya. Sebuah pemandangan ganjil menarik perhatiannya. Para pemburu bersenjata sedang memburu seseorang. Sang pahlawan terdiam. Korbannya adalah seorang gadis muda. Namun, ia ragu untuk ikut campur. Ini adalah wilayah kekuasaan Byakuren. Tak butuh waktu lama. Para pemburu berhasil menyudutkan gadis itu. Mereka mengira kemenangan sudah di tangan. Namun melihat gadis itu berhenti, sang pahlawan sadar. Ia tak bisa berpaling dan membiarkannya begitu saja. Tanpa ragu, ia melesat dari atas gedung. Sebuah hantaman keras mendarat sebelum mereka sadar. Ia tahu pasti ada alasan gadis ini diburu. Ia menyuruh gadis itu segera lari. Saat itulah ia mengenalinya dan bertanya-tanya, mengapa gadis itu ada di tempat ini. Di tempat lain, Minori menanti sang kakak kembali. Duduk dengan sabar di atas dahan pohon. Tak lama, kakaknya pun tiba. Sang adik bertanya heran melihat gadis berkerudung dalam gendongannya. Saat ditanya siapa gadis itu, sang kakak hanya menyuruhnya tenang dan memintanya melihat wajahnya. Betapa terkejutnya Minori saat melihat pantulan dirinya sendiri. Wajah mereka berdua benar-benar identik. Ishikia, komandan angkuh Guild Byakuren, dan pendekar pedang peringkat S terkuat. Tatapan lembutnya membuatnya dipuja para wanita. Sifatnya yang ramah dan humoris dengan mudah merebut hati siapapun. Namun, tak banyak yang tahu sisi gelap yang tersembunyi darinya. Suatu ketika, di pemandian air panas, seorang gadis tak sengaja menumpahkan anggur ke dalam kolam. Kemarahan seia meledak. Ia melenyapkan gadis itu begitu saja. Dulu, ia bahkan menyebut Minori terbelenggu sebagai yang terbaik. Berbeda dari yang lain. Sebanyak apapun ia hancurkan, gadis itu takkan pernah bisa mati. Ia membuktikannya dengan menebas gadis itu, menikmati setiap jeritan ketakutan yang keluar darinya. Menyiksa wanita adalah kepuasan tertingginya. Shin muak, karena Seiya selalu menjadikan Minori target untuk membungkamnya. Seiya mendorong pedangnya masuk ke dalam mulutnya. Baginya, pria itu membosankan. Ia lebih suka bermain dengan wanita. Ia menodainya di depan sang kakak, memaksanya berteriak lebih keras. Setelah puas dengan perbuatan kejinya, ia pergi ke markas. Di sana, ia melihat Kira dan Teru sedang berbincang. Matanya menangkap mereka memasuki sebuah ruangan terlarang, yang hanya boleh dimasuki oleh Haruto. Seiya mencoba mengintip. Namun Kira menyadarinya, dan langsung mencegahnya masuk. Sang ahli pedang berpura-pura minta maaf, beralasan ia hanya penasaran melihat mereka masuk berdua. Kira berkata, hanya akan membuang sesuatu, dan menawarinya untuk melihat. Rasa penasaran membawanya masuk, dan ia disambut pemandangan tabung berisi klon Minori. Haruto lalu menjelaskan bahwa dialah yang meminta untuk dibuatkan beberapa klon dari Minori Kiryu. Rencananya adalah memproduksi mereka secara massal dengan kekuatan Newu demi menaikkan level lebih cepat. Proyek ini memakai sumber daya Byakuren dan teknologi canggih milik Teru. Namun, rencana itu gagal. Kemampuan regenerasi mereka tidaklah sempurna. Setelah 10 kali dihabisi, klon itu tak bisa lagi bangkit. Terlebih lagi, mereka tak memberikan poin pengalaman sama sekali. Meskipun sudah dicoba diperbaiki, Teru menganggapnya terlalu sulit dan tak ada gunanya lagi. Karena itu, mereka memutuskan untuk membuang semuanya. Seiya bertanya, apa kalian yakin akan membuang semua ini? Taru menjawab, tentu ada sedikit trik. Ia berniat memanfaatkan para klon semaksimal mungkin, namun mengaku tak puas karena mereka tidak nyata. Dengan niat bejatnya,
sang ahli pedang terhebat itu meminta agar klon-klon itu diserahkan padanya. Taru berpendapat klon itu tak berguna, karena mereka tak punya emosi maupun kesadaran diri. Mereka hanyalah boneka rusak penurut perintah, yang justru dianggap sempurna oleh Seiya. Abe merasa aneh melihatnya begitu bersemangat. Namun, Seiya berkata, ia takkan mengerti. Ini bukan soal boneka, tapi tentang Minori Kiryu itu sendiri. Ia mencintainya dan ingin bermain dengan mereka dalam segala cara bejat yang ia inginkan. Dalam benaknya yang gila, semua tentang Minori adalah miliknya. Kira menyebut itu bukan obsesi, melainkan ketergantungan. Haruto bahkan menghinanya sebagai sampah terburuk yang pernah ada. Kembali ke masa kini, sang klon dan Minori asli akhirnya bertemu. Keduanya sama-sama terkejut. Menyaksikan pertemuan itu, sang pahlawan bertanya, "Apa adikmu baik-baik saja?" Sang klon lalu mengungkap fakta mengejutkan. Masih ada selusin Minori lain yang dimanfaatkan oleh Yoshiki. Ia menjelaskan, walau harusnya tak punya emosi, nyatanya mereka punya perasaan. Sang klon tak bisa menggambarkannya dengan jelas. Namun segalanya berubah saat ia tak sengaja melihat wajah asli Minori di TV. Sebuah percikan hangat pun lahir di hatinya. Di saat itu juga, ia sadar bahwa seluruh kebenciannya hanya tertuju pada satu nama, Isiki Seiya. Didorong oleh gejolak emosi ini, ia nekat melarikan diri dari mansion tersebut. Ia mengungkap ada jiwa-jiwa lain yang terperangkap dan memohon bantuan untuk menyelamatkan mereka. Sang protagonis pun menyusun sebuah rencana, yakni memanfaatkan para klon untuk melenyapkan Seiya. Gadis itu bingung bagaimana caranya. Lalu ia menjelaskan, karena Isiki tak tahu para klon memiliki emosi, pria itu pasti akan lengah. Celah itulah yang akan mereka pakai untuk mengalahkannya. Namun Minori cemas, bagaimana jika Seiya sampai mengetahui rencana mereka? Saat ia bilang skenario terburuknya semua klon akan musnah, amarah adiknya meledak. Ia menampar wajah Shin Makoto, karena gadis-gadis itu tak pernah meminta untuk dilahirkan. Dan sekarang setelah mereka memiliki nyawa, mereka bukanlah alat yang bisa dibuang. Gadis itu terlahir dari selnya. Mereka adalah saudarinya. Jika saudarinya butuh pertolongan, tentu saja ia harus menyelamatkan mereka. Ia pun menatap tajam kakaknya. Ia bertanya, apa mengorbankan mereka semua demi dendam pribadimu? Pada Seiya adalah hal yang benar. Kata-kata itu menghantam telak nurani sang pahlawan. Ia sadar rencananya akan membuatnya sama seperti monster Byakuren. Minori pun bertekad akan menyelamatkan mereka semua. Demi menebus kesalahannya, sang protagonis bersumpah, aku sendiri yang akan menghabisi Isiki karena berani memperlakukan saudarimu layaknya sampah. Ia meminta maaf telah membuat adiknya takut dan berjanji akan menyusup ke mansion bersama untuk menyelamatkan mereka semua. Dengan tekad baru, kakak beradik itu melintasi portal, muncul dari hutan menuju mansion. Sementara itu, Seiya sedang murka. Ia menghukum satu klon, karena klon lain yang seharusnya tak punya pikiran berhasil kabur. Klon yang lain pun ikut dihukum, karena dianggap gagal mencegah pelarian itu. Ia lantas memerintahkan mereka untuk memburu si buronan dan membawanya kembali. Perintah absolut yang langsung dipatuhi. Para klon Minori segera menyisir jalanan kota, mengejar sosok berkerudung. Pengejaran berakhir saat gadis itu tersandung dan kehilangan kecepatan. Tanpa ragu, para klon langsung menerkam dan menahannya ke tanah. Mereka memberi sinyal. Target telah ditemukan dan diamankan. Mereka dalam perjalanan kembali dari atap gedung, sang protagonis dan adiknya mengamati semua. Sesuai dugaan, gumamnya, mereka memakan umpan pelarian palsu itu. Rencananya berjalan lancar. Sang protagonis lalu menyerahkan sebelah telinganya pada Minori. Sementara Minori menandai wajahnya dengan X sebagai tanda bahwa ia adalah umpan. Lewat kemampuan manipulasi tubuh, ia bisa mendengar semua dari dalam mansion melalui telinga itu. Jika bahaya mengancam, ia akan langsung muncul dalam sekejap untuk melindunginya.
Tiba di mansion Isiki yang megah, para klon mengetuk pintu dan melaporkan penangkapan si buronan. Seiya langsung menuntut, kenapa nomor 10 berani melarikan diri? Sambil berpura-pura patuh, Minori mengaku mengejar bayangan misterius. Tapi, semua sudah ia atasi dan takkan jadi masalah. Seiya mengancam akan membuangnya jika bertindak gegabah lagi. Saat itu, Haruto menelepon, memerintahkan untuk menyingkirkan Minori sebelum ia kembali. Para klon hanya bisa patuh, sementara pahlawan kita mendengar semuanya lewat sihirnya. Para gadis itu membawa Minori menuju tempat eksekusinya. Di tengah ruangan, tergeletak mayat-mayat klon lain. Pemandangan itu membuatnya ketakutan. Saat yang lain mulai membuang mayat, Minori menangis. Semua ini terlalu kejam dan mengerikan. Minori lalu mengajak klon lain untuk kabur. Bersamanya menghindari takdir yang tragis. Tapi klon itu bertanya, untuk apa? Melayani Tuan adalah satu-satunya tugas kami. Minori berusaha menyadarkan mereka semua. Apa kalian sadar apa yang kalian lakukan? Hanya membuang mayat, jawab mereka dingin. Minori bersikeras, mereka takkan pernah bahagia jika terus di sana. Namun, para gadis itu justru balik bertanya, apa itu kebahagiaan? Mereka adalah budak yang ada untuk melayani tuannya, tanpa butuh pikiran ataupun kehendak. Mereka ada untuk dipakai, dihukum, dan menyerahkan tubuhnya. Mendengar itu, amarah sang protagonis meledak pada si bangsat Seiya. Sambil bersikeras bahwa ini semua salah, Minori berteriak, ia lebih mengenal dirinya sendiri. Sambil memeluk erat rekan-rekannya, ia tahu betapa mereka tersiksa dan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Klon yang dipeluknya meminta lepas, namun Minori tak bergeming. Ia yakin mereka punya kesadaran dan kehendak, hanya belum tahu cara menunjukkannya. Ia berjanji akan membebaskan mereka semua. Nomor 3 tak mengerti, tapi ia merasakan gejolak aneh di dalam dirinya. Namun saat itu, Isiki Seiya mendobrak pintu dan mengacaukan segalanya. Seiya berkata, ia tak memberi izin mereka bicara. Dengan murka, sebuah tamparan mendarat di wajah mereka. Ia menganggap nomor 10 produk gagal dan harus segera dibuang. Pemandangan itu membangkitkan trauma Minori tentang siksaan di markas Byakuren. Seiya menarik pedangnya, menyadari sorot benci di mata gadis itu. Tiba-tiba, salah satunya berseru agar tuannya berhenti. Karena berani memerintahnya, Seiya menghantam nomor 3 dengan gagang pedangnya. Melihat para klon mulai memiliki kesadaran, Seiya muak dan memutuskan menghabisi mereka semua. Saat pedangnya terayun ke nomor 3, Minori yang asli maju untuk melindunginya. Isiki terperangah melihat gadis itu melindungi rekannya sendiri. Tapi saat ia mencium aroma darahnya, dia menyadari sesuatu yang sangat ia kenal. Gadis itu mencoba melawan, namun Seiya lebih gesit dan menusuk tepat di dadanya. Barulah ia sadar, itu Minori Kiryu yang asli. Dan sang protagonis mendengar semuanya lewat sebuah mantra. Mengetahui adiknya dalam bahaya, Shin segera memulai misi penyelamatan. Dengan kecepatan kilat, ia menyerbu kediaman Isiki. Alarm meraung, menandakan kedatangan kakak Minori untuk penyelamatan. Namun, Shin akan menghadapi neraka. Mansion itu dijaga klon bersenjata yang tak terhitung. Mereka adalah klon petarung terlatih. Dan semuanya berwajah seperti adiknya. Sang penjahat penasaran sejauh mana Shin bertahan. Sementara sang pahlawan terus menghindari setiap serangan, para klon menyerbunya dengan rentetan tombak. Namun pahlawan kita terus menghindar, sampai sebuah serangan tak terduga berhasil menebas lengannya. Tak disangka, klon nomor 10 muncul dan mendorong prajurit yang menyerangnya. Klon lain mempertanyakan tindakannya. Nomor 10 menjelaskan, Shin adalah kakak kandung mereka semua. Prajurit itu tak peduli. Ia menyatakan perintah tuannya adalah mutlak untuk menghabisi semua penyusup. Karena melindungi penyusup, nomor 10 kini juga dianggap sebagai musuh. Para klon bersiap menghabisinya. Namun, Shin bangkit dan meraih topengnya.
Saat topeng itu terpasang, energi dahsyat meledak di sekitarnya. Dia menyuruh nomor 10 mundur. Biar dia yang mengambil alih. Di sisi lain, Seiya menyayat wajah Minori. Tertawa puas mendengar jeritan kesakitannya. Ia menjambak rambutnya, menghirup dalam-dalam aromanya yang memabukkan. Jipene, Euphoria. Ia memukul Minori hingga terpental. Ia berterima kasih karena mereka telah menyingkirkan Chikara dan Taro yang mulai membuatnya muak. Seiya bertanya, kenapa ia kembali? Setelah berhasil kabur, apakah kau datang untuk menjadi milikku lagi? Seketika, sebuah tendangan mendarat di wajahnya. Penuh amarah karena dipermainkan. Minori bangkit dengan tatapan benci. Sambil meraih belati, ia bersumpah takkan memaafkannya. Seiya mengejek, kau mau balas dendam setelah bertahun-tahun kusiksa. Ia menyindir usahanya berbalik arah hanya demi menyelamatkan para klon. Untuk membuktikannya, Seiya menarik klon nomor 3 dan menebas kepalanya di depan Minori. Minori berteriak histeris dalam keterkejutan, mencoba menyerang dengan belati kecilnya. Namun bagi sang ahli pedang, serangan itu tak meninggalkan goresan sedikitpun. Untuk menunjukkan kekuasaannya, Seiya menebas lengan Minori dengan pedang birunya, lalu menendangnya. Baginya, klon hanyalah mainan yang bisa ia hancurkan sesuka hati. Sebagai bukti, ia menghabisi satu klon lagi tanpa ragu. Pahlawan wanita kita mencoba menolong klon yang jatuh. Menatap Sia dengan kebencian murni. Inilah yang Isiki inginkan. Mata yang dipenuhi keputusasaan. Saat Minori kembali melindungi klon lain, Seiya mengayunkan pedangnya sekali lagi. Begitu lengannya tertebas lagi, ia merapal mantra dan berteriak agar penjahat itu diam membeku. Namun, Seiya hanya tersenyum. Seolah tak mengerti apapun. Gadis yang ia lindungi mati-matian ternyata hanyalah boneka sekali pakai. Melihat keputusasaannya, pria itu tertawa dan menyuruhnya memohon dengan benar. Dia memerintahkan Minori untuk menundukkan kepalanya. Tapi, gadis itu menatap penuh benci dan menolak. Sebilah pedang langsung menghujam perut klon lain. Kau yakin tak mau menyelamatkan mereka? Amarahnya meledak. Dia berteriak menyuruhnya patuh. Jika menolak untuk berlutut, dia akan terus memusnahkan kaumnya. Membuktikannya dengan melempar belati yang menumbangkan mereka satu persatu. Akhirnya, gadis itu berlutut, memohonnya untuk berhenti. Sambil menyingkirkan klon lain, dia bertanya, hanya itu yang bisa kau minta? Sambil menempelkan dahi ke lantai, dia memohon agar penyiksaan ini berhenti. Dia akan mempertimbangkannya. Jika gadis itu mau menggantikan para boneka, pedangnya teracung lurus ke arah Minori. Perintahnya kejam. Jilat sepatuku, dia menegaskan bahwa Minori tak punya hak menolak. Ujung pedangnya menusuk kulit gadis itu. Di hadapanku, jawabanmu hanya, ya, Tuan. Terintimidasi. Minori akhirnya menyerah dan setuju. Pria itu membuka pintu. Pedangnya tak pernah jauh darinya. Dengan sadis, dalam satu gerakan, lidah gadis itu dia putuskan, lalu ia mengambilnya. Dia memasukkannya ke mulut, mengunyah, dan menelannya. Sambil berkata rasanya nikmat, leher gadis itu dicengkeramnya. Kau takkan bisa lari. Pakaiannya pun mulai dirobek. Pedang kembali menempel di lehernya. Dia menuntut ekspresi panik yang lebih hebat. Lawan aku? Menolaklah. Lalu tunduk padaku. Tepat saat ia akan bertindak, sebuah pukulan brutal mendarat di wajahnya. Pahlawan kita, Shinin, muncul dan menghantamnya dengan pukulan dahsyat. Setelah menyerang musuh, dia bergegas memeriksa adiknya. Wajah Minori seolah tahu kakaknya akan datang. Sementara itu, Isiki bangkit dengan amarah membara. Bertanya, apa yang Shinin lakukan pada para klon? Shin menjawab, takkan mungkin dia memusnahkan klon yang terbuat dari adiknya sendiri. Meski sulit, dia berhasil membuat mereka semua tak berdaya. Seiya mencibir, berkata, dia punya rencana yang lebih seru, seperti menyiksa mereka di depan mata kakaknya. Berulang kali, pahlawan kita membalas
Yang lebih menarik adalah saat dia menghancurkan Seiya berkali-kali lipat. Shin melancarkan pukulan lagi. Namun Seiya menangkisnya dengan pedang, hanya dampaknya yang terasa. Sang penjahat kini paham bagaimana klon-klon itu bisa dilumpuhkan dengan kekuatan sebesar itu. Seketika, dia melempar Shinin dan menggunakan jurus pedang petir. Serangan itu merobek salah satu lengan Shin. Namun lengan yang putus itu diselimuti sihir dan melesat ke arah Isshiki. Hantaman dari lengan itu begitu kuat, membuat sang penjahat terlempar dan menghancurkan area sekitarnya. Setibanya di aula, Seiya memerintahkan para klon untuk menjadi tameng hidup baginya. Shin merasa miris melihatnya dilindungi oleh boneka yang selalu ia siksa. Seiya membalas, tak peduli bagaimana ia menggunakannya, karena mereka adalah miliknya. Mengakhiri percakapan, dia memerintah para gadis untuk menyerang Shinin. Sang pahlawan menghindari setiap serangan. Melihat wajah adiknya di tiap klon, membuatnya semakin murka. Saat Minori mencoba memperingatkannya, dia dipukul dari belakang. Ketika adiknya terluka, Shin lengah dan langsung ditahan para klon. Dengan putus asa, dia berteriak minta dilepaskan sambil menyaksikan adiknya terus diserang. Pada saat itu, pukulan telak dari Isshiki mendarat di punggung Shin. Penjahat itu bersorak, mengejek Shin yang seharusnya melindungi adiknya. Pahlawan kita meminta maaf karena telah menyakiti adiknya dan para klon yang ikut terkena serangan. Namun klon nomor 3 berkata, inilah fungsinya. Isshiki memotong, berkata fungsi mereka hanya untuk patuh padanya. Dia marah melihat tatapan Shin dan mulai menyerang. Namun sang pahlawan berhasil menghindari semuanya. Saat pahlawan kita mencapai tempat tinggi, Seiya mengancam akan membunuh salah satu klon Minori. Tepat saat tebasan pedang mengarah pada gadis itu, Shin melompat dan menerima serangan itu untuknya. Sambil menyeringai, si penjahat mengancam, kau takkan melawan. Kalau begitu, adikmu yang akan menanggung siksaannya. Seiya mengayunkan pedang besarnya. Serangan angin dahsyat menebas para klon hingga hancur berkeping-keping di tanah. Dengan dingin, Seiya berkata, akan kubuat kau menyaksikan semua penderitaan adikmu. Namun setelah ditendang, tubuh Shin beregenerasi dengan kecepatan mengerikan. Seiya mencibirnya, menyebutnya mayat hidup tak berguna. Tetapi Shin berdiri tegak melindungi para klon. Ia hanya berkata, aku melakukannya demi melindungi adikku. Seiya mengejek, mereka hanya boneka buatan Byakuren, bukan adik kandungmu. Sambil menyebut mereka budak, ia memerintahkan para klon untuk segera menghabisi Shin. Dengan frustrasi, Seiya berteriak menuntut mereka untuk patuh. Namun tak ada yang bergerak. Kesadaran mulai terbit di benak para klon tentang asal-usul mereka dan perlindungan Shin. Kini mereka tahu siapa musuh yang sebenarnya dan mulai mengepung sang penjahat dari Byakuren. Mereka berbalik melawan Seiya karena telah menyakiti kakak mereka. Keputusasaan pun mulai menjalari wajah si penjahat. Setelah memahami jati diri mereka sebagai klon Kiryu Minori, mereka sadar bahwa mereka adalah makhluk hidup, terhubung sebagai satu jiwa dengan sang orisinal. Ingatan Minori yang asli pun mulai mengalir, menampilkan sosok Shin yang mati-matian mencoba melindungi mereka. Shin mengerti, kemampuan manipulasi fisiknya bisa mengendalikan bagian diri yang terpisah tanpa pernah disadari. Minori telah berbagi pengalamannya pada para klon. Seiya yang kalap berteriak, memerintahkan para boneka untuk tunduk padanya, karena dialah tuan mereka. Namun kini, siapapun yang berani menyakiti kakak mereka adalah musuh. Seiya pun mengancam akan mencincang semua orang di sana. Dengan pedangnya, Shin tak membiarkannya melayangkan pukulan telak. Saat tersungkur, para klon Minori menyerangnya dengan tombak, tumbang, dan tak berdaya. Shin menatapnya, bertanya bagaimana ia harus mengakhiri hidupnya. Namun, Minori yang asli ingin melakukannya secara pribadi. Dendamnya takkan tuntas jika bukan oleh tangannya sendiri. Para klon menahan Isshiki, yang kini memohon untuk berhenti. Minori pun memanggil sebuah palu raksasa dan menghantamkannya dengan sekuat tenaga. Tapi satu pukulan tak cukup meredam amarahnya.
Kiryu Minori bertekad menghancurkannya hingga tak bersuara lagi. Klon nomor 10 menyela, melaporkan rasa sakit luar biasa yang mereka semua rasakan. Sama seperti puluhan dari mereka yang dihajar oleh Seiya. Dia menuntut agar Seiya merasakan penderitaan yang setimpal, bahkan lebih parah. Shin mengerti siksaan mereka yang dibantai berulang kali. Itu adalah neraka dunia yang nyata. Terungkap di Rubanah Mansion itu, ada makhluk dungeon yang dibius untuk melahap makhluk hidup apapun, termasuk para pria. Seperti nasib pemburu yang sebelumnya berani menentang Seiya. Mereka pun sepakat menggunakan metode keji ini untuk pembalasan terakhir. Minori dan Shin membawa Seiya ke Rubanah, lalu merantainya dengan belenggu besi. Dengan putus asa, Isiki menyaksikan sel itu terbuka. Sosok raksasa Emperor Oak muncul di hadapan pahlawan palsu yang panik. Konon, satu spesimen dari spesies ini punya kekuatan untuk membangun sebuah negara. Awalnya, ia hanya tertarik pada wanita. Namun modifikasi Byakuren membuatnya menyerang pria tanpa pandang bulu. Minori merasa muak dengan pemandangan itu, sementara Shin memilih untuk berpaling. Saat makhluk itu merobek pakaian Isiki dan menjilat bibirnya, tirai pun turun, mengakhiri adegan mengerikan itu. Minori dan kakaknya tampak terguncang dan lelah. Mereka hanya ingin beristirahat. Para klon menawarkan teh, berterima kasih pada Shin karena telah menyelamatkan mereka semua dalam pertempuran. Nomor 10 mengungkapkan rasa terima kasihnya yang dalam. Tak tahu cara membalas budi sang kakak. Shin menerima terima kasih mereka, lalu memintanya berkeliling untuk mencari makanan dan info tentang Guild Bakuren. Sementara nomor 3 mulai memandunya. Nomor 10 memilih untuk tetap di sana hingga penyiksaan itu berakhir. Di tengah percakapan, gadis itu mengaku tak tahu arah masa depannya. Tercipta tanpa pilihan dan rasa takut, dunia takkan pernah menerima keberadaan mereka. Shin menenangkannya, menegaskan bahwa itu semua bohong. Karena ia sendiri menerima mereka, ia meyakinkan mereka untuk tidak perlu mencari makna kelahiran. Mereka hanya perlu menjalani hidup. Lalu nomor 3 berjanji akan hidup sebaik-baiknya. Namun tiba-tiba, kepalanya terpenggal oleh tebasan mematikan tepat di depan sang kakak. Di belakangnya, Kira Haruto muncul. Sosok yang sudah lama tak ditemui pahlawan kita. Untuk sampai ke sana, pahlawan dari Byakuren itu ternyata telah menghabisi semua klon lainnya. Ia menatap Shin dengan senyum sadis, berkata ingin merayakan reuni emosional mereka dengan menghabisi semua orang di sana. Sebuah tebasan kilat menebas kedua tangan Shin. Kira mengejeknya karena tidak bereaksi tepat waktu. Saat anggota tubuhnya pulih kembali, sang protagonis langsung maju, melancarkan pukulan sihir, tapi meleset karena musuhnya menghindar. Haruto merasa dia jauh lebih lambat dari dugaannya. Shin mencoba menyerang berulang kali, tapi setiap pukulannya selalu gagal. Kira menyebut serangan tanpa pikir itu sia-sia, dan menunjukkan cara yang benar dengan menyiapkan sebuah mantra. Serangannya meluluh lantakkan sebagian besar mansion dan mengenai lengan pahlawan kita. Melihat kerusakan itu, Makoto menyebutnya monster. Kira mengejeknya. Merasa aneh seorang abadi berkata demikian. Dengan satu lengan hancur, pahlawan kita mencoba mengaktifkan regenerasinya secepat mungkin. Namun, ia jatuh dalam keputusasaan saat menyadari kemampuannya tidak berfungsi. Kira mengungkap sebuah mantra pada pedangnya telah menahan regenerasi. Shin, pahlawan kita merasa takut karena Kira berbeda dari anggota Byakuren lainnya. Dia tidak bisa membayangkan cara untuk menang, dan kini hanya ingin memastikan adiknya bisa kabur. Oleh karena itu, ia sudah tidak peduli jika harus mati di tempat itu. Shin pun bertanya, bagaimana lokasinya ditemukan? Kira menjelaskan laporan dari Isiki berhenti. Jadi ia datang dan bertemu Makoto. Itu merupakan sebuah keberuntungan bagi Kira. Namun, nasib buruk bagi protagonis kita. Haruto kemudian bertanya, siapa lagi yang ada di mansion? Karena protagonis memakai kata jamak. Pahlawan palsu itu tahu adik Shin ada di sana
tapi tak tertarik membalaskan dendam rekan-rekannya. Kenyataannya, dia bahkan senang para anggota guild dihabisi. Karena itu berarti Shin naik level dengan mengalahkan anggota peringkat S. Artinya jika dia menghabisi mereka, dia akan mendapat banyak level. Pahlawan kita berpikir, pria itu benar-benar sudah gila. Pahlawan palsu itu tak peduli. Dalam sekejap, ia lenyap dan muncul kembali, menusukkan pedangnya ke perut Shin. Tusukan itu melukainya dengan parah, dan saat Shin jatuh, tak berdaya. Level Kira meroket gila-gilaan, membuatnya merasakan euforia yang luar biasa. Meski begitu, Shin menolak untuk menyerah. Dia merapal mantra yang mengikat kaki Kira, menyatakan akan tetap menghabisinya. Menggunakan kubah suci kuil, Kira memukul mundur pahlawan kita, membuatnya terpental, dan menyatakan bahwa dia tak terkalahkan pada levelnya saat ini. Sang protagonis bahkan tak bisa menyentuhnya, dan terus menerima pukulan demi pukulan yang menguras darahnya. Regenerasinya tidak mampu mengimbangi kekuatan absolut milik Kira. Musuh kemudian menawarkan Shin sebuah kesempatan. Jika dia menyerah, dia akan membiarkan adiknya hidup dengan damai. Tetapi jika dia melawan, dia akan menangkapnya lebih dulu. Baru kemudian, gadis itu. Shin bertanya, apakah dia berbohong? Dan Haruto menjawab semuanya, tergantung pada tindakan sang protagonis. Dalam kepanikan total, Shin berlutut di hadapan musuhnya dan memohon agar hanya dirinya yang dibawa. Dia memohon agar adiknya diampuni. Dan Kira tertawa mengejeknya. Padahal Kira berbohong dan berencana menghabisi mereka berdua. Dipenuhi amarah, pahlawan kita berteriak dan mencoba memukul Kira yang menghindar mundur. Pada saat itu, semua klon yang tersisa dan Minori yang asli muncul untuk melindungi kakak mereka. Haruto menyadari bahwa Shin merawat mereka dengan baik karena masih ada beberapa yang tersisa. Saat Minori muncul, protagonis berteriak agar mereka berhenti karena bukan tandingannya. Para klon mulai dihancurkan satu persatu. Tetapi mereka berkata bahwa meskipun mereka tidak bisa memenangkan pertarungan, mereka bisa mengulur waktu agar mereka berdua dapat melarikan diri. Demi membalas budi Shin, para klon nekat mengorbankan nyawa mereka. Dengan mantra teleportasi instan, salah satu dari mereka berhasil meloloskan kakak beradik itu ke tempat aman. Serangan Kira meleset. Ia sadar mantra Excalibur itu pasti menguras mana yang sangat besar. Melihat si prapal mantra tergeletak pingsan, dia tahu situasi ini jadi merepotkan. Tapi, ia yakin, bahkan jika semua klon menyerang bersamaan, mereka bukan tandingannya. Tiba-tiba, salah satu klon merobek bajunya, memperlihatkan kartu truf terakhir mereka. Rupanya, Isiki memang berencana menggunakan mereka, lalu membuangnya begitu saja. Klon nomor 10 mengaktifkan bom sihir biologis, melepaskan energi jiwa dari kristal di dadanya. Dengan sisa kekuatan, mereka berterima kasih pada Shin dan Minori sebelum meledak. Ledakan dahsyat menghancurkan seluruh mansion. Sementara itu, Kirie dikenal sebagai wanita tercantik di Guild Byakuren. Dengan paras memukau dan sikap lembutnya, semua orang jatuh hati padanya. Namun, hanya mereka yang bernasib sial, yang tahu rahasia kelam di balik topeng indahnya. Seperti seorang pria yang memergokinya mandi cairan vital dan melihat wujud aslinya. 6 bulan lalu, dia turun ke bunker rahasia di bawah tanah markas Guild. Memasuki ruang tahanan kakak beradik itu, dia memeriksa jumlah cairan yang berhasil dikumpulkan. Merasa prosesnya lambat, dia memutuskan untuk mempercepat ekstraksi dan menyalakan kembali mesinnya. Kakak beradik yang tak berdaya itu melihat sebuah kipas raksasa muncul dari bawah mereka. Bilahnya berputar dengan kecepatan gila, membuat keduanya panik saat tubuh mereka perlahan tercabik. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, sang penyihir tertawa dengan sangat sadis. Meskipun cara ini tidak menaikkan levelnya, dia sama sekali tidak peduli. Selama ia bisa menikmati cairan berharga itu, semuanya sepadan. Dia mengira makhluk abadi akan seperti zombie. Tak menyangka, kulit mereka begitu lembut. Disiksa sekeras apapun, kulit mereka selalu pulih sehalus bayi. Inilah impian
setiap wanita. Dengan kecantikan dan kemudahan abadi, pria serta uang akan datang dengan sendirinya. Dia merasakan iri yang membara pada kakak beradik itu yang terlahir dengan kemampuan tersebut. Hanya dengan meminum cairan vital mereka, kemudahan dan kulit bercahayanya bisa abadi. Dia telah menemukan ramuan awet muda dan menginginkan darah berharga itu lebih banyak lagi. Pemimpin guild melihatnya dengan bangga. Kembali ke masa kini, dia tiba di lokasi dan tak menemukan mereka. Seketika ia berpikir, apakah mereka berdua berhasil melarikan diri? Kira lalu meneleponnya. Berpura-pura bersimpati, tetapi penyihir itu sudah terlanjur murka. Dengan suara penuh amarah, ia bertanya di mana mereka dan kenapa belum juga ditangkap. Kira melaporkan, mereka telah melarikan diri lagi. Tapi penyihir itu tak peduli. Ia hanya ingin mereka segera ditangkap. Kira tidak mengerti mengapa harus terburu-buru. Toh, persediaan darah mereka masih banyak. Namun, wanita itu berdalih bahwa darah segar jauh lebih efektif. Tanpa pasokan rutin, kecantikannya akan memudar. Kira tak peduli dan mengeluh wanita itu terlalu cerewet. Sang penyihir menyebutnya tak berguna dan memerintahkannya untuk segera menemukan para buronan. Seketika, ekspresi wajah Kira menjadi gelap. Dia bertanya, sejak kapan wanita itu bisa memerintahnya? Dan menyuruhnya menangkap mereka sendiri. Kira semakin memprovokasinya, mengatakan jika dia terus-menerus stres, wajahnya akan cepat keriput. Komentar itu berhasil menyulut amarahnya. Aura kemarahan meledak di sekitarnya. Sang penyihir memutuskan akan mencari mereka secara pribadi. Sementara itu di tempat lain, Shin terbangun dan bertanya pada adiknya mereka ada di mana. Adiknya menjelaskan, para klon meledakkan segalanya dan mereka terlempar ke sebuah dungeon. Shin terkejut. Lalu raut wajah Minori berubah sedih. Hati pahlawan kita hancur lebur karena gagal menyelamatkan mereka. Janji yang pernah ia ucapkan kepada mereka, kini telah ia ingkari. Model melihat keputusasaan di wajah Shin, Minori memeluknya erat. Ia meyakinkan perjuangan kakaknya takkan sia-sia. Mereka semua mengerti. Shin terus menyalahkan dirinya karena gagal melindungi mereka semua. Rasa bersalah membakar jiwanya, memaksanya untuk jadi lebih kuat. Lewat Minori, perasaan para klon tersalurkan padanya. Shin akhirnya sadar. Mereka semua memilih untuk tetap bersamanya hingga akhir. Sambil terisak, Minori menegaskan, pesan terakhirnya telah diterima olehnya, dan semua klon, permintaan mereka begitu menusuk kalbu, agar ia terus hidup demi mereka semua. Namun kini, ia merasa begitu lemah, dan ingin menjadi lebih kuat. Sang adik merasakan hal yang sama, menggenggam tangannya erat, menegaskan janji mereka untuk tumbuh kuat bersama. Ketika kesadarannya belum pulih sepenuhnya, Byakuren menyebar pengumuman baru tentang mereka. Minori sempat mengira itu kabar kematian Haruto. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Nilai buronan di kepala mereka meroket menjadi triliunan untuk setiap nyawa. Para pemburu dari seluruh penjuru dunia kini memburu mereka. Mereka harus segera kabur dari dungeon karena jejak teleportasi mereka bisa dilacak. Menyusuri jalan yang berkelok-kelok. Akhirnya, cahaya terang menandakan jalan keluar. Tapi tiba-tiba, Shin menghalangi Minori, menyuruhnya berhenti. Tepat di ambang pintu keluar, sebuah mata raksasa menatap tajam. Lalu wujudnya terungkap. Seekor naga kolosal yang mengerikan. Minori berteriak panik, menyuruhnya kembali ke dungeon. Tapi, Shin justru berniat sebaliknya. Seketika, sang naga menyemburkan api dahsyat. Hantaman panas itu menghempaskan mereka berdua. Setelah benturan keras, sang monster terbang mengitari area itu, menebar teror. Mereka sadar, itu adalah monster tingkat tinggi, makhluk yang mustahil ada di luar dungeon. Mereka tak mengerti alasannya. Tapi, satu hal yang pasti, mereka tak punya peluang untuk menang. Keduanya bergegas menghindari semburan api mematikan. Di kejauhan, sebuah kota terlihat. Secercah harapan muncul, karena naga tak pernah menyerang pemukiman. Namun, kengerian baru saja dimulai. Sang naga menyemburkan api,
menghanguskan sebagian besar kota. Dengan suhu lebih dari 3.000 derajat, napasnya melelehkan apapun yang dilewatinya. Sisiknya sekeras baja. Bahkan tembakan meriam tak mampu menembusnya. Sang naga seolah tak terkalahkan. Hanya gabungan kekuatan beberapa guild besar yang mungkin bisa menandingi monster legendaris ini. Di hadapan monster sekuat itu, keduanya berpikir keras. Cara untuk kabur. Tiba-tiba, Shin mengusulkan ide gila, menyerang sang naga. Minori menganggap kakaknya sudah tidak waras. Tapi Shin bersikeras, mereka akan mengalahkan naga itu dan naik level. Ia mengingatkan Minori akan sumpah mereka. Jika mereka lari sekarang, mereka tak akan pernah bisa melampaui Kira. Shin mengambil sisi kiri, sementara Minori bergerak memutar dari sebelah kanan. Sang naga kembali menyemburkan api. Pahlawan kita dengan gesit mencari celah untuk melancarkan serangan. Shin mengenakan topengnya, merapal mantra sihir, lalu melesat menyerang. Pertarungan udara yang sengit pun dimulai. Naga adalah makhluk hidup. Titik lemahnya pasti ada di kepala. Satu pukulan telak mendarat di kepala naga, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Tangannya basah oleh darah sang monster. Rasa sakit yang hebat menjalar. Sisik naga itu ternyata luar biasa keras. Minori sadar. Ia harus menyerang celah di antara sisik. Dengan cepat, ia menusukkan belatinya ke titik lemah itu. Namun, naga itu nyaris tak tergores dan balas menyerang dengan sabetan ekornya. Setelah menghempaskan Minori, sang monster mengincar Shin dan menyiapkan napas api. Ledakan itu menghantam Shin, tapi adiknya segera muncul melindunginya. Mengabaikan serangan mereka, sang naga mengeluarkan napas merah mengerikan. Minori mati-matian bertahan dengan mantranya. Namun perisai sihirnya hancur. Ledakan itu menghantamnya, membuat tangannya terluka sangat parah. Api hitam terkutuk itu terus membakar, menggerogoti sihir dan dagingnya. Di tengah rasa sakit tak tertahankan, ia teringat para klon yang telah gugur. Ingatan itu menjadi bahan bakarnya untuk bangkit. Dengan tekad membara untuk menjadi lebih kuat, ia merobek lengannya sendiri untuk menghentikan penyebaran api terkutuk itu. Ia menatap sang naga dengan nyalang saat kakaknya bangkit kembali, menyatakan pertarungan ini belum usai. Ini pertama kalinya tulangnya sampai meleleh. Ia sudah menduga kekuatan napas naga akan sampai sejauh ini. Setelah pulih, dengan dingin ia juga merobek tangannya sendiri. Ia menyalurkan sihir ke dalamnya, lalu melemparkannya ke arah sang monster. Lengan berselimut sihir itu menghantam sang naga dengan kekuatan penuh. Untuk pertama kalinya, monster itu meraung kesakitan. Melihat sebuah celah, Shin berteriak pada adiknya. Ia pun langsung menerjang monster itu. Gadis itu merasa butuh sihir yang lebih dahsyat. Ia meraung sambil menyerang sang naga. Minori mengerahkan seluruh kekuatannya. Api hitam neraka melesat lurus ke sasaran. Sang naga menjerit kesakitan. Kekuatannya mulai goyah. Seketika, sang protagonis muncul di hadapannya, menyatukan bagian tubuhnya yang terpotong menjadi senjata. Seluruh kekuatan dipusatkan pada satu titik. Serangan gabungan itu berhasil menembus sisik sang naga. Ia lalu menghantam kepala monster itu dengan pukulan telak yang dibalas dengan jeritan terakhirnya. Serangan itu membanting sang monster ke tanah, menamatkannya seketika. Kemenangan ini menaikkan level sang protagonis. Kakak beradik itu puas setelah menaklukkan makhluk buas tersebut. Minori merasakan kemampuannya bangkit pasca beradu dengan api naga. Saat suasana mulai tenang, mereka bertanya-tanya, mengapa seekor naga ada di tempat ini? Sebab mereka tak melihatnya saat melewati area ini sebelumnya. Pahlawan kita menyimpulkan, seseorang mengendalikannya. Terlihat dari kilat ungu di matanya. Cahaya yang sama saat mereka dihipnotis dalam penyiksaan, mampu mengendalikan makhluk segila itu dengan sihir hipnotis. Pelakunya pasti penyihir ayah. Begitu namanya disebut, beberapa naga mulai berterbangan di atas pulau. Di punggung salah satunya
tampak dua orang berpakaian rapi yang bersenjatakan pedang. Mereka melompat turun. Sang protagonis curiga mereka juga dikendalikan karena mereka langsung menyerangnya. Salah satunya melempar pedang ke Minori yang menghindar dengan berguling. Dipenuhi amarah, sang protagonis melancarkan pukulan yang membuat penyerangnya terpental jauh. Tak lama kemudian, seekor naga raksasa muncul, bersiap melepaskan serangan napas yang mengerikan. Saat serangan itu dilepaskan, naga itu menghancurkan sekelilingnya. Sang protagonis sadar, ledakannya jauh lebih luas dari naga sebelumnya. Ini artinya posisi mereka telah diketahui, dan musuh akan terus berdatangan. Shin memutuskan menghadapi naga itu, meminta Minori mengatasi para pemburu yang juga berada di bawah kendali hipnotis. Melihat kekuatan lawan, Shin menyuruhnya mundur. Ia sadar telah nyaris menempatkan adiknya dalam bahaya. Ia berkata akan menangani semuanya sendiri. Tapi Minori takut membiarkan kakaknya berjuang sendirian. Teringat insiden di Mansion saat melawan Seiya, ia mendapat ide. Ia tak bisa lagi membiarkan kakaknya menanggung semuanya sendiri. Bagaimanapun juga, ini adalah balas dendam mereka berdua. Bersatu, mereka menyerang pemburu yang merapal mantra. Dengan sihir apinya, Minori menumbangkan 3 orang sekaligus. Saat sang naga menyiapkan napas esnya, Shin menerjang maju dan terkena serangan telak. Dengan separuh tubuh hancur, ia memanipulasi bagian yang terputus itu untuk menyerang balik. Namun, sang naga menggigit kakinya, menghentikan serangan itu seketika. Dengan cerdik, Shin memakai suntikan racun. Makhluk itu merasakan sakit luar biasa hingga akhirnya tumbang, memberinya banyak level. Para pemburu menyerang Minori tanpa henti. Namun, ia berhasil menghindari setiap pukulan. Melihat musuh berdatangan dari atas, ia terpaksa mengeluarkan perisai sihir hingga sebuah tusukan datang dari belakang. Ia sadar targetnya terlalu banyak. Ia memutuskan untuk tak menahan diri lagi. Menggunakan ekspansi api hitam yang menghanguskan beberapa musuh sekaligus, ia memperingatkan kakaknya untuk segera mengakhiri ini demi menghindari kerusakan permanen. Meski api hitam membakar mereka, para pemburu bangkit lagi. Sihir hipnotis memaksa kepatuhan mutlak, membuat mereka terus berdiri. Walau terluka parah, tiba-tiba semua monster dan pemburu yang dikendalikan mulai mundur. Mereka berbaris rapi, seolah menunggu Giri E muncul dari portal. Kakak beradik itu sadar Kira tidak bersamanya. Dengan angkuhnya, wanita itu sepertinya berpikir bisa mengatasi mereka sendirian. Ia mengungkapkan bahwa inderanya terhubung dengan orang yang dihipnotis. Begitulah cara ia menemukan mereka di pulau ini. Shin berkomentar, wanita itu berani sekali datang tanpa kira Haruto. Ia menjawab tak membutuhkannya untuk menghadapi 2 lawan lemah. Minori pun mengeluarkan api hitamnya, menyatakan kesombongan akan membawa kehancuran. Ia menyerang sang penyihir yang dengan mudahnya menepis mantra itu hingga tak tersisa goresan sedikit pun. Penyihir itu memakai perisai hidup untuk melindungi dirinya dari serangan tersebut. Hal ini membuat Minori murka. Ia menangis karena penyihir itu tak menghargai nyawa manusia. Saat seorang pemburu jatuh tak berdaya, sang penyihir berkata bahwa nyawa manusia tak ada artinya baginya. Selama dia cantik dan kuat, itu sudah cukup. Sisanya bisa disingkirkan. Minori yakin tak ada hierarki dalam hidup. Tapi sang penyihir menertawakan ilusi itu dan berjanji akan menghancurkannya. Ayah merapal petir ungu yang dahsyat, menciptakan kawah pemisah di antara mereka. Saat Shin Makoto melesat menolong adiknya, ayah muncul, menyeringai, menyuruhnya lebih mengkhawatirkan diri sendiri. Ia menggunakan sihir hipnotis dan mendaratkan sebuah ciuman. Seketika, mata Shin Makoto berkilat ungu. Ia telah dikendalikan, membuat adiknya membeku ketakutan. Sang penyihir mengejek Minori beruntung karena kemudaannya akan abadi. Murka karena kakaknya dipermainkan, Minori pun menyerang. Ia menerjang maju dengan belatinya. Namun kakaknya sendiri yang melangkah maju menerima serangan itu. Sang penyihir berbisik,
meracuni pikiran Minori tentang betapa jahatnya menusuk kakaknya sendiri. Tepat saat Minori hendak menyerang lagi, ayah memaksa kakaknya membalas dengan pukulan dahsyat. Minori berhasil menghindar sambil berteriak histeris mencoba menyadarkan kakaknya. Ia memohon agar kakaknya mengenalinya, tapi ayah berkata itu sia-sia karena sihirnya tak terpatahkan olehnya. Kecuali jika Minori punya sihir yang lebih kuat atau mampu melenyapkan sang perapal mantra. Di bawah kendali ayah, Shin diperintahkan menyerang Minori, melancarkan rentetan tendangan tanpa ampun. Sebuah tendangan mendarat, disusul pukulan telak. Ayah menikmati penderitaan Minori yang dihajar oleh kakak tercintanya. Minori meraih belatinya lagi. Ia harus melawan balik, atau ia akan musnah di sini. Menatap wajah kakaknya, kilasan memori kebaikan Shin terlintas di benaknya. Kenangan itu membuatnya lengah. Sebuah pukulan keras menghantamnya. Ia tersungkur di tanah, tak bersenjata. Ia merasa lemah, tak berdaya melawan Shin. Kakaknya mencekik, mengangkat tubuhnya, merenggut semua harapan. Bayangan kakaknya yang dulu melindunginya kembali muncul. Teringat janji mereka untuk menjadi kuat bersama. Di ambang kesadarannya, Minori mulai menggumamkan sebuah rapalan, lalu diselimuti kebencian pekat. Dia berteriak, bersumpah akan melenyapkan penyihir itu. Ayah memerintahkan Shin untuk mencabik adiknya, tapi Minori bergerak lebih cepat menebas anggota tubuh kakaknya. Sambil berbisik maaf, ia menghindari serangan Shin. Lalu, ia merapal sihir api hitam peledak yang dahsyat. Ayah bergegas melarikan diri melalui portal, menghindari serangan mematikan itu. Minori dulu merasa aman di belakang kakaknya. Tapi kini, itu tak cukup lagi. Demi untuk bertahan hidup, dengan tatapan dingin, ia menyerang, merobek lengan, dan akhirnya memenggal kepala Shin. Namun bahkan tanpa kepala, Shin terus menyerang, mendaratkan pukulan yang syarat akan rasa penyesalan. Seharusnya aku yang minta maaf. Batin Minori. Selama ini ia lemah dan menjadi beban, tapi itu akan segera berakhir. Kini, ia akan punya kekuatan untuk melindungi kakaknya juga. Sambil bertarung, levelnya meningkat, dan ia pun memeluknya. Dalam dekapan itu, ia berikrar akan menjadi kuat, lalu meledak dalam sihir, membawa Shin Makoto bersamanya. Setelah ledakan pengorbanan itu, ayah mencoba mengambil darah mereka. Ia ingin memulihkan bonekanya, tapi asap tebal menghalangi pandangannya. Dari dalam kepulan asap, terdengar suara Minori berkata bahwa ayah telah meremehkannya saat kabur dari neraka. Mereka sudah saling bunuh berkali-kali. Aura sihir yang luar biasa dahsyat terpancar dari gadis itu. Ia berkata keputusannya sudah bulat sejak lama. Shin Makoto berterima kasih pada adiknya karena telah menyadarkannya. Kini, mereka akan bertarung bersama. Ayah sadar ledakan tadi telah mematahkan mantranya. Ia bersiap untuk menghipnotis Shin sekali lagi. Ayah membangkitkan semua pemburu dan naga, memerintahkan mereka untuk menyerbu kakak beradik itu. Minori yang kini jauh lebih kuat, menangkis serangan pedang dengan mudah menggunakan belatinya. Kakaknya langsung menebas para pemburu. Namun sedetik kemudian, seekor naga menyemburkan api ke arahnya. Tepat pada saat itu, Kiryu, Minori maju melindunginya dengan sebuah perisai sihir pelindung. Kemudian, dengan api hitamnya, ia menghanguskan monster naga itu hingga menjadi abu. Sang penyihir membangkitkan semua mayat lagi, menyatakan perlawanan mereka sia-sia. Mereka akan terus bangkit sampai jantungnya hancur. Minori tahu, jika tidak dimusnahkan sampai ke akarnya, mereka akan terus hidup kembali. Dua bersaudara itu terus berjuang melawan kerumunan manusia terhipnotis yang bergerak layaknya mayat hidup. Bahkan setelah dihajar habis-habisan, salah satu dari mereka tetap bangkit. Meski rahangnya sudah hancur, sang adik menyadari gerakan mereka tanpa sihir dan menyuruh kakaknya untuk langsung melumpuhkan mereka. Mengerti maksudnya, ia pun melapisi tinjunya dengan sihir. Namun di tengah pertarungan, seekor naga mengamuk terbang ke arahnya. Dengan ayah di punggungnya, naga itu menginjak sang pahlawan
membuatnya tak berkutik di tanah. Melihat kesempatan emas, ayah kembali merapal mantra, mengklaim tak ada yang bisa lolos dari hipnotisnya. Ayah tertawa, mengira stamina dan sihir pemuda itu sudah diambang batas akibat pertarungan sengit. Yakin lawannya akan jatuh dalam mantranya, ia memerintahkan pemuda itu untuk menghabisi Minori. Tak disangka, pemuda itu berlutut dan menyiapkan serangan yang dialiri sihir. Ayah mendesaknya untuk patuh, namun harapannya hancur saat sebuah pukulan telak mendarat di dagunya. Tersungkur di tanah, ia terkejut menyadari hipnotisnya tak lagi mempan. Kini level kedua bersaudara itu telah melampauinya. Dengan gigi patah, ayah tak percaya sihirnya bisa dipatahkan. Dipenuhi amarah, ia melepaskan rentetan sihir penghancur untuk memusnahkan mereka. Minori membuat perisai, menahan semua serangan itu sambil menyatakan bahwa mereka abadi. Ayah semakin murka dan merapal sihir yang lebih dahsyat, menciptakan hujan meteor multi-elemen. Namun, semua itu sia-sia. Minori menahan segalanya, lalu melancarkan sihir garis hitam miliknya. Meski ayah telah membuat perisai, sihir hitam itu perlahan menembus pertahanannya. Ia tak percaya sihirnya bisa kalah. Mantra Minori pun mengenainya, membakar kulitnya hingga hangus. Ayah terbakar dan menjerit kesakitan, merasakan penderitaan yang dulu dialami Minori berkali-kali. Berkat sihir Minori, penderitaan ayah kini jauh melampaui apa yang pernah mereka rasakan. Sang adik memang ingin lawannya merasakan semua itu. Bahkan, ia memakai sihir hipnotis milik ayah sendiri untuk mengutuknya ke neraka abadi. Beberapa saat kemudian, ayah terbangun terikat di dalam kapsul penyiksaan yang ia kenali. Menyadari tempat itu, ia putus asa dan menjerit histeris, meminta untuk dikeluarkan. Meski terikat, ia masih menuntut harta karun itu dan mencoba merapal berbagai sihir. Sihir petir, meteor, air, angin, semua tak berfungsi. Membuatnya kebingungan. Melihat sang protagonis, ia mencoba menarik perhatiannya. Bertanya, apa pemuda itu mendengarnya? Ia bertanya putus asa. Namun pemuda itu hanya menekan sebuah tombol merah. Seketika, bila pisau di bawahnya berputar. Dalam sekejap, tubuh penyihir itu pun tercabik-cabik. Ia menjerit kesakitan saat tubuhnya hancur. Namun tiba-tiba ia terbangun, seolah itu semua mimpi. Ia sadar masih di tempat yang sama. Dan rasa sakit itu benar-benar nyata. Ayah mulai memohon ampun, tapi sang protagonis hanya menunjuk ke sebuah papan skor. Ia mengerti. Angka itu adalah jumlah siksaan yang pernah dialami kedua bersaudara itu. Ia akan merasakan hal yang sama. Tanpa ragu, sang protagonis menekan tombol itu lagi, dan jeritan kesakitan kembali terdengar. Akhirnya ia terbangun setelah menahan siksaan dengan jumlah yang sama persis. Ayah mengira penderitaannya usai, dan ia akan bebas. Ia bahkan sudah berencana untuk membalas dendam. Namun, hitungan itu kembali ke nol dan siksaan dimulai lagi, membuatnya putus asa. Ia pikir ini sudah berakhir, tapi tombol itu ditekan lagi. Ia menjerit, tak percaya harus mengulanginya. Sementara itu, kedua bersaudara itu melihat tubuh sang penyihir mulai mengering dan keriput. Mereka sadar, itulah wujud asli ayah Segiri. Ia memakai sihir untuk menutupi usianya yang lebih dari 100 tahun. Sang protagonis menjelaskan, ayah sebenarnya telah hidup selama 150 tahun. Saat suku abadi muncul, ia menemukan cara untuk tetap muda dengan meminum cairan vital mereka. Itulah alasannya terobsesi pada kedua bersaudara itu dan keabadian. Meski telah disiksa, ia masih bertahan hidup. Sang kakak, Shin, yakin ayah akan mati karena usia tua jika dibiarkan. Sang pahlawan pun setuju untuk tidak membunuhnya. Namun, saat akan pergi, adiknya melihat sesuatu yang bersinar. Ia menemukan sebuah medali. Dan seketika sadar, benda itulah alat hipnotis yang dipakai sang penyihir untuk mengendalikan semua orang. Dengan tekad yang membara, ia berjanji akan memutus rantai penderitaan ini secepatnya. Sang penyihir kehilangan arah waktu. Entah jam
atau hari yang telah lewat. Ia tahu ajalnya sudah di depan mata. Tiba-tiba, Haruto muncul, tertarik oleh auranya, dan menemukan ayahnya yang sekarat. Sang ayah memohon agar Haruto mengakhiri hidupnya, karena ia takkan bertahan lama. Namun, Kira menolaknya mentah-mentah. Ia pergi begitu saja, membiarkannya tersiksa dalam penderitaan dan mengabaikan permintaan terakhirnya. Maka, ia pun akan membusuk perlahan. Wujudnya kembali ke usianya yang ratusan tahun, menampakkan rupa aslinya yang mengerikan. Di sisi lain, Kira merasakan aura kakak beradik itu. Ia bersumpah, mereka takkan bisa kabur lagi kali ini. Jauh dari sana, kakak beradik itu beristirahat di depan api unggun. Keduanya mengenang sejauh mana perjalanan mereka telah sampai. Begitu banyak yang telah mereka lalui untuk mencapai titik ini. Setiap tantangan menaikkan level kekuatan mereka. Namun, banyak nyawa tak bersalah melayang dan para klon mereka harus dikorbankan. Sebuah fakta yang terus menghantui hati nurani Minori. Semuanya akan segera usai. Langkah terakhir adalah menaklukkan musuh terbesar mereka, Kira Haruto. Setelah dia lenyap, barulah dendam mereka akan terbalaskan. Mereka beristirahat sebelum melangkah. Tiba-tiba, Shin mendengar sesuatu dan berteriak agar adiknya lari. Keduanya melompat menghindar, tepat saat sebuah ledakan dahsyat menghantam tempat mereka berdiri. Haruto muncul dengan pedang di tangan, menyeringai puas. Akhirnya, ia menemukan mereka. Kakak beradik itu mencoba kabur. Tapi Minori berpikir, mereka bisa menang karena unggul jumlah. Namun, Shin tidak sependapat. Ia tahu tenaga mereka terkuras setelah melawan sang ayah. Jika tidak kabur sekarang, mereka pasti tertangkap. Tetapi, Kira menerjang dengan sebuah serangan kilat. Sang protagonis menyambutnya dengan serangan balasan, mengatakan Haruto adalah orang terakhir yang ingin ia temui. Haruto tak suka mendengarnya dan menyeringai bahwa mereka punya sejarah yang panjang. Awalnya ia hanya ingin bermain, tapi kini ia berubah pikiran. Dia akan melenyapkan sang adik perempuan. Pedangnya bermutasi, menumbuhkan sebuah mata dan ukurannya membesar. Ia kesal karena gadis itu kabur dari Mansion Seiya. Untuk melampiaskan amarahnya, ia memutuskan untuk menghabisinya. Dengan wajah gilanya, Kira menyatakan akan menghapus eksistensi gadis itu karena telah membuatnya murka. Amarah membakar jiwa Shin Makoto saat ia menerjang. Namun pukulannya dengan mudah dihindari oleh Haruto. Kemudian, Minori menyerang dengan belatinya. Sang penjahat menangkis kedua serangan tersebut. Tapi Shin kembali menyerbu. Ia sadar serangan gabungan mereka cukup efektif melawan Kira. Minori melapisi belatinya dengan sihir dahsyat, lalu melepaskan tebasan ke arah targetnya. Saat Kira menghindar, Shin muncul di belakangnya dengan pukulan bertenaga. Kira pun kembali menghindar. Sadar situasi menjadi berbahaya, ia merapal mantra. Pedangnya berselimut energi, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Shin berlari menghindari rentetan tebasan, tetapi pada akhirnya, ia harus kehilangan satu lengannya. Dia mencoba meregenerasi lengannya secepat mungkin, tapi ia sadar kemampuannya tak berfungsi. Cairan vitalnya terkuras, rasa sakit luar biasa menyiksanya. Tubuhnya pun mendadak kaku, tak bisa bergerak. Saat Minori berlari menolong, sebuah serangan menghantamnya dari belakang. Tendangan itu membuatnya terpental menabrak pepohonan. Kira mengungkap pedangnya adalah Immortal Slayer, pedang yang lukanya takkan pernah bisa beregenerasi. Berbeda dari senjata sebelumnya, pedang ini benar-benar bisa memusnahkan mereka berdua. Kiryushin jatuh dalam keputusasaan dan menjerit pilu, sementara Kira tetap tenang mengangkat pedangnya, melancarkan tebasan tiba-tiba untuk mengakhiri hidupnya. Tebasannya tepat sasaran, darah pun menyembur. Kira tersenyum sinis, mengira kemenangannya telah tiba. Namun, ia menebas Minori yang mengorbankan diri demi melindungi kakaknya. Dalam sekejap, tubuh Minori hancur,
membuat Shin terperangah. Ia menangis pilu, memeluk sisa-sisa tubuh Minori di lengannya. Kata terakhir adiknya adalah namanya. Dalam keputusasaan, ia mencoba merapal mantra penyembuh. Tetapi tak ada yang terjadi. Dengan putus asa, ia meraung agar sang adik membuka mata, menolak kenyataan pahit di depannya. Ucapan cinta terakhir terbisik sebelum Kira menebasnya tanpa ampun untuk selamanya. Pemandangan itu membuat Makoto membeku. Sementara Haruto dengan dinginnya berkomentar bahwa ia muak dengan drama keluarga. Ia tahu jika Makoto yang diserang, adiknya pasti akan maju untuk melindunginya. Ikatan keluarga yang menyedihkan itu telah terbaca sempurna oleh seorang Haruto. Makoto menatap nanar kepala adiknya yang terpisah dari raga. Air mata bahkan tak sanggup keluar. Seketika, memori masa lalu yang indah terlintas. Ia teringat sang adik memasak untuknya, dan mereka menyantapnya bersama dengan penuh tawa. Minori akan menjemur baju, lalu berkata hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan. Ia lalu mengajaknya berangkat sekolah, selalu bersama-sama. Adiknya bercerita soal ajakan Yoshida ke akuarium. Makoto merasa heran karena Minori membenci tempat itu. Rupanya, Minori menolak karena sudah lama tidak menghabiskan waktu berdua dengan kakaknya. Makoto memang terlalu sibuk dengan pekerjaan paruh waktunya. Maka, Makoto mengajak Minori ke akuarium berdua. Ajakan itu disambut gembira. Sebuah janji terucap. Memori manis itu buyar. Di tengah jalan desa, mereka berpapasan dengan Haruto Kira yang bertanya, "Kalian Kiryomoto dan Kirumin?" Dengan kaget, mereka mengiyakan. Haruto menyeringai, mengaku telah lama mencari, dan akhirnya menemukan mereka. Tanpa basa-basi, pedangnya terhunus, ia datang untuk mengambil tubuh berharga mereka. Dalam sekejap, satu tebasan membelah tubuh Makoto, tepat di hadapan sang adik. Minori menjerit histeris, tapi tubuh kakaknya menyatu kembali. Haruto terpukau melihat regenerasi secepat itu. Makoto sendiri tak menyangka punya kekuatan itu. Ini membuktikan semua ucapan informan Haruto. Mereka memang abadi. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan lain, memenggal kepala keduanya sekaligus. Lagi dan lagi, mereka bangkit, tak peduli berapa kali dihabisi. Haruto benar-benar takjub. Ia tak menyangka monster seperti ini ada keturunan dari ras abadi. Sementara itu, sang kakak beradik sama sekali tak tahu jati diri mereka. Dengan cepat, ia kembali membunuh dan menaklukkan mereka, menginjak kepala keduanya dengan arogan. Sejak hari itu, mereka jadi santapannya. Sebuah siksaan tanpa akhir pun telah dimulai. Ratusan kali pedang Haruto menebas mereka, yang berjanji akan memanfaatkan tubuh abadi itu. Kembali ke masa kini, Makoto meraung pilu melihat adiknya hancur untuk selamanya. Ia pun mengamuk. Teriakan penuh murka melepaskan energi merah pekat dari tubuhnya. Aura mengerikan kini menyelimutinya. Transformasi itu membuat Haruto terkesima, namun juga gentar pada sosok mengerikan di hadapannya. Ia tak percaya melihat wujud baru Makoto, sesosok iblis buas bertanduk. Makoto menerjang dengan raungan dahsyat, mengumpulkan sihir yang belum pernah ia rasakan. Aumannya saja menggetarkan tanah dan menciptakan badai angin yang menerbangkan Haruto. Ia merapal mantra pada adiknya, mencoba untuk membangkitkannya kembali dari kematian. Ajaib! Tubuh Minori pulih. Haruto tak mengerti. Pedangnya seharusnya memusnahkannya total. Kekuatan apa ini? Transformasi macam apa ini? Melihat evolusi Makoto, raut khawatir mulai tampak di wajah Haruto. Ini adalah fenomena yang tak pernah ia lihat. Ia tak tahu sihir apa yang dipakai. Tapi kini, targetnya adalah sang kakak. Kira berniat memusnahkan Makoto dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat Kira menyerang, Makoto lenyap bersama adiknya, lalu muncul tepat di belakangnya. Dengan lembut, ia membaringkan Minori. Haruto menduga Makoto kini tahu cara bertarung dalam wujud iblisnya.
Makoto menerjang, mencoba merobeknya dengan cakar. Kira menghindar, memulai adu kekuatan dan kecepatan yang sengit. Haruto murka. Hanya karena kematian adiknya, Makoto bisa mencapai level kekuatan ini. Padahal ia harus membunuh Makoto ratusan kali untuk naik level. Makoto kembali menyerang dengan jeritan melengking. Kira tak sudi menerima kenyataan ini. Bentrokan kekuatan kembali terjadi. Awalnya, tak ada satupun serangan yang berhasil mendarat. Namun, Makoto berhasil mementalkan Kira, membuatnya merasakan sakit untuk pertama kalinya. Ia mengakui Kiryu yang pertama memberinya luka separah ini. Tapi, ia memperingatkan untuk tidak besar kepala. Namun baginya, Makoto hanyalah keturunan abadi yang tak mungkin bisa menang. Haruto menyeringai. Namun Makoto sang monster tak goyah oleh hinaan itu. Keduanya mengambil napas, memulai lagi pertarungan tanpa henti. Makoto merapal petir hitam dan langsung menembakkannya ke arah Kira. Haruto menghindar. Amarahnya memuncak melihat situasi ini. Ia mengayunkan pedang, berusaha melenyapkan musuhnya untuk selamanya. Bahu Makoto pun tersayat. Serangan itu hampir membelah tubuhnya. Haruto ingin memastikan kematiannya. Ia melompat, menghujamkan pedangnya ke bawah. Tapi sang protagonis telah pulih dan menciptakan perisai sihir. Tak hanya menahan serangan, ia melompat dan menghantam Kira, menjatuhkannya ke tanah dengan energinya. Haruto terkapar, Makoto perlahan menghampirinya. Kira tak percaya ia akan mati seperti ini. Sementara itu, Minori terbangun. Meski telah ditebas pedang anti-regenerasi, ia melihat kakaknya terdesak. Lalu terkejut saat Haruto membangkitkan wujud setengah iblisnya. Minori mengira kakaknya sudah terbelah dua. Ia bingung. Apa makhluk mengerikan itu benar-benar kakaknya? Haruto dalam wujud aslinya berkata, ia tak pernah ingin menunjukkan ini pada siapapun. Sayap iblis terbentang dari punggungnya. Ia bersumpah, kaum abadi akan membayar mahal. Dengan kebencian yang meluap, ia maju melancarkan serangan brutal. Aura kekuatan dahsyat terpancar saat ia dan Makoto beradu. Adiknya hanya bisa terpana melihat pertarungan sengit di langit. Benar-benar terperangah. Dengan wajah iblis, Kira menebaskan pedangnya ke arah sang protagonis. Namun, Makoto menangkap pedang itu dengan tangan kosong, lalu menembakkan ledakan sihir dari mulutnya. Serangan itu menghantam Haruto telak, membuatnya terhempas dengan rasa sakit yang luar biasa. Tapi ia menahannya. Balas menebas hingga sang protagonis terbanting ke tanah. Ia menyerang lagi, menerbangkannya dengan satu tebasan kuat lainnya. Makoto mendarat dengan keras, lalu menerjang musuhnya dengan teriakan serak. Ia menggigit leher pemimpin Byakuren yang merasakan sakit menusuk. Haruto memanfaatkan celah itu untuk memenggal kepala Makoto. Dia yakin, dengan pedang ini, Makoto tak akan bisa beregenerasi lagi. Apa akhirnya kau merasakan kematian? Tanyanya sambil tertawa. Tapi tawanya terhenti saat lingkaran sihir muncul dari tubuh Makoto. Kepala Makoto dengan cepat tersambung kembali. Haruto terpaku pada pola geometris mantra itu. Ia sadar, lingkaran itu berbentuk jam. Makoto ternyata memakai sihir pemutar waktu. Melihat Makoto dan adiknya bangkit dari kematian, membuat Kira benar-benar ketakutan. Sambil tertawa getir, ia yakin si abadi tak bisa memakai teknik itu berkali-kali. Kira pun melancarkan jurus pemusnah Raja Iblis untuk mengakhiri duel ini. Di sisi lain, Makoto menyiapkan mantra tandingan, melapisi pedangnya dengan energi ungu. Keduanya melepaskan serangan terkuat mereka, berusaha saling melenyapkan eksistensi satu sama lain. Dengan kekuatan superior, Kira berhasil menembus serangan Makoto. Pedangnya menembus kekuatan sang pahlawan. Tampaknya, ia telah kalah dalam bentrokan itu. Namun pada saat itulah, Minori muncul. Dengan sihirnya, ia meletakkan tangan di punggung kakaknya dan berteriak, "Menanglah!" Sentuhan Minori mengubah segalanya. Makoto berterima kasih, menerima gelombang kekuatan baru untuk menuntaskan balas dendam mereka. Kira berteriak, "Aku sudah melenyapkan kalian ratusan kali. Takdir kalian adalah hancur di tanganku."
Minori membalas, jika takdir mereka adalah untuk terus bangkit kembali, maka takdir itu akan berubah sekarang, karena mereka akan menghapus eksistensimu. Saat itu juga, Makoto melepaskan ledakan sihir yang kekuatannya tak terbayangkan. Hantaman dahsyat, bagai nuklir menghantam pemimpin guild. Beberapa hari kemudian, setelah kematian Kira, hasil investigasi Guild Byakuren terungkap. Semua kejahatan mereka terbongkar ke publik, dan kebenaran akhirnya tersebar. Para hunter lain terkejut melihat betapa gilanya anggota guild itu. Kini jelas, Kira bukanlah manusia murni. Banyak orang bersimpati dengan kisah kakak beradik itu. Namun, dosa yang terukir atas nama dendam takkan pernah bisa terhapus. Meski begitu, mereka telah bebas. Misi hidup mereka usai. Menyisakan Tanya. Makoto dan adiknya bingung, tak tahu harus melangkah kemana. Tiba-tiba, sebuah janji terlintas di benaknya tentang akuarium, dan dia mengajak adiknya untuk akhirnya pergi ke sana. Dengan air mata haru, Minori langsung setuju. Kini, mereka punya banyak waktu. Banyak hal yang ingin mereka ceritakan, meski takdir nyaris menghancurkan. Mereka tidak pernah sekalipun menyerah. Bersama, mereka bertekad untuk merajut hidup baru. Tak peduli berapa kali pun harus mengulanginya. Jah!